agak wibu-wibu dikit gak apa-apa? Nggak apa-apa, aku juga wibu nih tuh, ya kan? Siap. Atributnya udah pas ya. Iya. Nah, ini kita Hmm. ini sebenarnya banyak yang nanyain ya di komen-komen sama di di apa tuh? Ada sih si Iyal juga kemarin bilang, undang ini. Iya, Ngomong ya. tapi nggak apa-apa, kita kita tuh penasaran gitu loh. Ternyata ada ini ya, gitu. Nah, coba perkenalan diri dulu dong, Ibu. Ibu apa sih udah? Tangan itu ya. Masih muda. Siap. Perkenalan dulu, silakan. Oke. Siapakah namanya? Aduh, ya ampun, karena ini tahu masuk YouTube ya, jadi Heeh. kayak perkenalannya udah biasa nih kayak dulu. Iya. Hai, welcome to my channel. Kan? Dulu dulu bikin YouTube juga ya Iya, ternyata. tapi dulu YouTube kayak gitu openingnya. Silakan ya, coba lagi. Nggak bisa. Coba lagi dong. Ini silakan ditarik dulu. Kedengeran kan dari tadi Ya, kan? kedengeran kok, masuk, masuk. Oke. Bentar, 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 bentar. Kita cek dulu ya. Kita ke bawah dulu nih. Masuk nggak? Tuh, masuk. Udah lah, aku perkenalan formal aja. Silakan. Oke, aku aku panggil aja Heeh. Aku dari Elsen Studio. Nah, Elsen Studio. betul. Nah, aku itu dapat sertifikasi dari yang namanya KVIA. KPIA, Mhm. kepanjangan dari Korean Perfumer Instructor Association. eh eh gue Eh, langsung gue langsung jiper sih. gara-gara aja ya. Enggak, sebenarnya karena nggak Gimana punya dong? sertifikat sendiri. Udah, gak apa-apa. Kalau yang mau ambil aja. Boleh ntar aku diajarin juga ya. Oke, kalau aku belajar juga makanya ya. Boleh, boleh, boleh. Belajar-belajar kak. Tapi kalau dari aku kan nggak dapet sertifikat, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan ilmunya aja. Oke, gue pengen sertifikat. Siap, tukeran, barter. Tukeran, tukeran, tukeran. Aduh, enak juga kalau gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Waduh, Jadi dimakan dulu nih. KPIA, Korean Perfumer Mm-mm, Instructor mm-mm, Association. mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Jadi sebenarnya pengajarnya ada banyak dong kalau kayak gitu. Banyak banget, banyak Banyak. banget. Tapi Kayaknya, ada kayak, kamu tahu nggak ada berapa kira-kira? Ini biasa aku kalau ngomong sama cewek aku kamu, jadi nggak apa ya. Jangan ada yang baper ya guys. waduh, Ini yang nonton 99% cowok. sopan banget ya guys. Oke. Di itunya di apa? Statistiknya gitu soalnya. Soalnya biasanya mau belajar perfume lebih dalam nih, mungkin rata-rata cowok yang Iya, lihat YouTube ya. iya. Hmm. Tapi harusnya sih, harusnya aku lihat ya kan di IG kamu tuh banyak justru cewek-ceweknya yang ikut. Bener nggak Betul, sih? betul. Ini aku rasa nanti akan aku ceritakan kenapanya ya. Ini bahan diskusi banyak banget sebenarnya. Boleh, tapi Nah, dari yang KPIA-nya dulu kali ya. KPIA itu kalau boleh diceritain apa sih gitu? jadi sebenarnya ini tuh suatu asosiasi di Korea. Mhm, Nah, tapi untuk membuat asosiasi tersebut, aku mhm, rasa di Korea itu memang cukup banyak. Jadi nggak mhm, cuma perfume-perfume aja. Nah, mhm. ada yang kayak candle, ada yang resin. Nah, itu tuh asosiasi juga banyak banget. Nah, Jadi perfume itu salah satunya gitu. tapi kalau misalnya yang candle itu, candle kan kita juga suka buat tuh Mm-mm. scented scent Mm-mm. candle gitu. Itu Betul, betul. mesti ngambil lisensi atau apa yang Mm-mm. beda Beda atau lagi. sama kamu bisa? Oh, bisa juga sama aku. Jadi awal ceritanya, aku Heeh. cerita dulu ya. Oke, oke, oke. Nah, dulunya itu aku ngajar candle. Jadi Oh, awalnya aku ambil sertifikasi candle itu yang dari sertifikasi Korea juga. oh, justru udah candle Hmm, duluan. I betul. see, I see. Nah, dulu tuh aku ngambil sertifikasi si candle karena aku suka sama home fragrance. Awalnya kayak gitu, aku suka sama Oh, wangian si home fragrance. Nah, memang dari dulu aku suka sama perfume. Tapi karena perfume itu yang sertifikasian itu belum naik, nah jadi kan aku belum tahu kan. Nah, sampai di tahun 2023 nih tiba-tiba mulai naik tuh. Ya kan? Nah, akhirnya muncul lah sih. Iya, 2023. I see. 2023 deh. Mm-mm. Nah, habis itu muncul si sertifikasian parfum-parfum ini, dia mulai naik dan muncullah si KPIA. Nah, akhirnya aku ambil. Ceritanya pokoknya gara-gara itu, Kak. Walaupun Oh. dulu aku pertama kali itu Wah, ngajarnya candle. kalau candle gitu, Mm-mm. apa namanya? Kan home fragrance nih, kan bisa candle, bisa read diffuser Mm-mm. atau yang kayak semprot-semprot gitu. Betul. Nah, itu
Eh, kalau candle aja gitu. Nah, kalau yang candle biasanya candle aja. Soalnya Oh, menurut aku candle itu kayak spesies lain Kak. Jenisnya spesies lah. banyak banget. Bener lagi. Iya, dan untuk mempelajari candle itu kita juga harus mendalami sih. Gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Yo, jadi banyak kan yang Iya, banyak pengen banget belajar. yang dibahas. Nah, tapi pokoknya semenjak aku ngajar perfume dan Mm-mm. ternyata sepertinya kayak balik ke awal ya, karena Hmm. dulunya kan aku suka sama wangian home fragrance. Ya, Tapi ya. memang pas aku dari SMP, aku tuh udah suka sama parfum. Oke. Nah, cerita lucunya adalah dulu itu mama aku adalah tipe orang yang kalau misalnya mau beli sesuatu harus diskon. Nah, jadi kalau misalnya aku suka Diskon sama dong. suatu perfume, nggak boleh beli apapun kecuali yang diskon nggak. Oke. Masalahnya parfum yang aku suka gitu ya itu nggak pernah diskon Oh, waktu gitu. itu emang berarti parfum pertama yang diincer tuh ya? Nah itu kan Nah, biasanya itu Kak, apa tuh? kayak anak-anak SMP Ah, pada zaman umurnya masih apa? kayak gerak banget. Pushel. Enggak, Bukan. pokoknya kayak ngeliat Miss Dior lucu gitu kan Oh, Miss ceritanya Dior dong ya kan. mainannya. Nah Iya. tapi nggak pernah diskon nih Kak, ya kan. Nah jadinya mama tuh suka belinya ini apa ya, Salvatore Ferragamo kalau nggak salah, yang lucu juga sebenarnya letupannya. Wow. Nah, tapi dia tuh kayak salis 50%. Nah, mama tuh Oh, suka beli yang kayak warnanya gold, ada yang pink. Terus I udah gitu, see. cici aku paling sering tuh beli Zara. Gitu, Oke, beli ya. Zara. Nah, tapi kan mereka wanginya tuh aku nggak ada yang begitu suka sebenarnya. Ah. Nah, jadi tuh aku asal pakai aja gitu. Karena Hmm. yang bener-bener aku suka tidak pernah bisa dibeli, Kak. Tapi sekarang udah pernah dong. Ah, Udah pernah dong beli exactly. Jadi aku Miss baru apa? pertama kali Dior ya, Miss Dior. bisa beli parfum Mm-mm. yang aku pengen gitu ya. Itu di umur 20 tahun. Tunggu. Ini Heeh. umurnya sekarang berapa? Gak boleh ya? Gak boleh nanya Jangan, gitu sama jangan. cewek. Ini udah lama gak Udah aktif, lama. Kak. Oh, aduh. Biasanya belak-belakan jadi harus bisa mesti Udah, jaga-jaga. udah Oke, record. oke. Oh, udah record. Mohon maaf nih. Kak. Aduh, iya, iya, iya. Terus itu tuh Miss Dior ya yang Enggak. bukan Miss Aku pengen Dior. kan jadi dia. Oh, jadinya Heeh. beda. Karena pas kita udah makin tua kan selera beda kan jadinya. Ya Oh, kan? I Nah see, I terus see. aku ada teman nih yang emang suka banget sama parfum. Jadi aku tanya dia dong, kayak coba dong kasih gue rekomendasi. Menurut lo gue paling cocok sama apa? Oke. Gitu. Nah sampailah akhirnya ketemunya itu di Narciso Rodriguez yang si Ah, Ambre oke, oke. gitu. Yang itunya apa Yang ya? botolnya Put, ceper yang bantet yang eh, warna peach. warna yang peach. Tapi Ya, yang peachnya yang amber. peach tua. Ternyata itu. Oh. Mm-mm. Nah, Cobanya baru yang hitam sama yang putih aku. Oke, oke, oh oke. yang pure mask itu ya. Pure Hmm. Mars. Terus aku paling suka yang si Ambre yang botol warna peach. Oke. Nah, ceritanya pakai kayak gitu Kak. Itu kenapa baru beli di usia 20 tahun? Karena baru punya duit nih Kak. Gitu ceritanya. Wajar. Iya, jadi kayak Tapi juga something kalau fun main gitu game kan. gitu dulu nggak pernah kebeli nih, sekarang udah beli aja. Iya, mungkin gitu kan ceritanya. Iya. Nah, terus udah gitu akhirnya habis belajar candle, akhirnya kan pengen coba perfumery kan. Nah, coba. Candle itu pertama-tama ininya dari mana tahu ada Korean atau Korean nggak ya maksudnya? Iya, dari Korean yang candle Korean itu. ini kan. Nah, Heeh. itu pertama udah banyak nih di Instagram lewat-lewat. Terus Heeh. kebetulan ada teman aku yang memang punya sertifikatnya, jadi aku ambil sama dia. Ah. Tuh, cerita awalnya sih seperti itu, Kak. Nah, kenapa nih tertarik sama candle juga? Iya sih, tapi belum pernah kesampaian sih bikin candle baru rediffuser aja sih. Tadi Soalnya, lihat kan di bawah. iya aku lihat. Heeh. Soalnya kalau candle yang di Korea itu yang terkenal yang bentuk-bentuknya lucu-lucu. Oh iya bisa di wax itu ya di apa namanya di mana tuh namanya? Kayak bikin cetakannya kan ya. Iya, itu juga bisa bikin silikon mold sendiri gitu. Itu juga belajar di sana. Wow. Hmm. Kita punya 3D printing, kita bikin candle. Bentuk-bentuk aneh. Iya, yang bentuk yang aneh-aneh gitu, mau yang bentuknya teddy bear gitu loh. Kita cetak sendiri tuh juga bisa. Ah, iya. Dulu aku pernah beli ini juga apa kayak starting kit dari si apa tuh namanya? eh Apa itu yang di ini kan? Yang di Sarinah, Rumah Atsiri. Oh, Rumah masih. Atsiri dia kayaknya waktu itu deh. Jadi ya udah ternyata belum dibuka sampai sekarang. Percuma beli ya. Tapi kakak suka pakai juga.
Belum justru, belum dibuka dari ininya, Berarti mungkin kakak gitu. harus coba dulu Iya sih, kak. kayaknya Iya. seru. Mesti dimasak-masak gitu kan? Aku Iya. lihat Heeh. tutorialnya. Sebenarnya bikin candle susah loh. Soalnya Heeh. kita harus kayak tahu temperatur yang pas dan lain-lain. Ah, iya 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 iya, Gitu. bener banget itu. Jadi sama-sama butuh kesabaran kak. Ya. Hmm. Ngomong kita udah agak ngalor dulu Ah, dikit ya. iya. Tapi kan tadi itu ternyata si candlenya itu si sertifikatnya dari Korea juga. Mm-mm. Sendiri udah. Nah, kalau apa? Kalau tadi gue mau nanya apa sih? Lupa. Oh, ini apa? Misalnya mau ditaruh di IG, ada event apa gitu dari Koreanya atau apa? Ada keluar ini baru atau kit baru atau apa? Itu dikasih nggak data-data? Misalnya, oh ini tolong diupload di IG-nya masing-masing, kayak gitu-gitu nggak sih? Mereka selalu notice di Instagram kak. Oh, notisnya tuh gimana? Jadi mereka selalu ada update post di Instagram Heeh. kalau emang misalnya ada event atau ada yang mau ikut ke eventnya mereka, itu Mm-mm. mereka selalu up. Jadi guru internasional pun sebenarnya bisa join kalau emang mau dan Oh. bisa. Terus kalau misalnya kakak tanya, oh kalian bisa di brandingin kan nih sama mereka? Mm-mm. Nah kita bisa aja ngepost suatu post yang kita mau gitu ya. Mm-mm. Misalnya kita mau launch brand gitu kan. Terus kita Oke. bilang kita lulusan mereka nih, gitu kan. Mm-mm. Kita tinggal tag aja. Dan nanti mereka tuh sering mau nge-repostin. Oh, wow, Gitu. suportif banget. Iya, jadi makanya yang aku suka dari si komunitas ini tuh si KPI sendiri adalah menurut aku adalah komunitas yang sangat suportif I see, dengan I si see. guru-guru di bawah asosiasi ini. I see. Kemarin, Terus, hah? oh gimana nih? Lanjut lanjut. Oh, iya. Kemarin ada apa kemarin? Jadi baru kemarin aja justru si KPI ini mereka kayak buka exhibition. Exhibition. Exhibition untuk guru-guru Koreanya ya. Nah, yang di itu sana maksudnya kayak sebetulnya. gathering gitu bukan sih? Yang tadi aku tanya. Bukan. Mirip gathering kali Oke, ya. oke. Jadi kalau yang ini tuh dia ada melakukan exhibition namanya temanya itu Age of Time. Nah, di Age mana si guru-guru ini bisa showcasing karya-karya mereka di exhibition tersebut. Jadi untuk kayak guru-guru di asosiasi itu. Nah, itu tuh menurut aku keren banget sih. Aku kayak aduh gila pengen banget ya buat join gitu. Tapi kayak ini di Korea jauh banget gitu. Oh, di Korea. Di Koreanya langsung kan soalnya. Jadi kayak art exhibition gitu, Kak. Coba cek tiket ke. Mesti apply visa juga kan. Iya iya iya. Ah, tapi ini Korea Selatan ya guys ya, bukan Korea Utara. Bukan bukan. Nanti nggak bisa pulang lagi kalau ke Korea Aduh, Utara. aduh. Gini apa? Tadi aku mau nanya apa sih? Oh iya, maksudnya kan tadi secara branding ini dibantu lah ya. Tapi kalau misalnya lebih ke raw material nih, raw material atau akord-akordnya itu ada juga. Maksudnya tinggal beli atau tinggal telepon atau tinggal apa gitu, datang gitu. Emang khusus atau kayak gimana? Nah, jadi basically yang kita pakai di sana itu kan sebetulnya accord base ya. Nah, terus udah gitu accord base-nya ini kita dapatkan dari supplier di Korea yang mereka tuh memang adalah distributor kan, distributor dari barang-barang pokoknya hampir semua barang-barang craft pokoknya ada di sana lah. Oh, I Nah, termasuk see. si perfumery material ini. Nah, raw material itu juga dijual di sana. Wah, asik tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah lulus dari si sertifikasi ini, kita bisa beli di sana dengan harga yang jauh lebih murah. Harga member. Nah, itulah benefitnya kalau kita lulus di KBI ini. I Kita bisa beli see. barang-barang dengan harga yang lebih murah dan kita bisa dapat raw material yang mereka punya juga di sana. Oke. Gitu. Wah, jadi walaupun nggak niat mau ngajar atau apa gitu, jadi ya jadi perfumer aja gitu kan ya. Betul. Jadi ya gitu. Wah, enak Menurut juga aku sih. pun range-nya tuh sebetulnya banyak kan, nggak cuma yang mau ngajar, tapi ada juga yang sebetulnya dia memang udah pebisnis atau yang emang hobi aja, atau yang ada juga yang kerja di sebuah maklon atau pabrik karena kayak mau mendalami gitu. Wow. Loh, Jadi nih range-nya besar nih. kan biasanya make dari yang Korea ini ya, raw material atau cordnya. Terus nanti kalau dia kerja di Maklon gitu kan, dia biasanya ya mesti beda lah ininya distributornya. Itu nggak apa-apa ya, maksudnya untuk kayak misalnya kan mau ngaku-ngaku nih sebagai murid ini gitu kan, Korean ini. Terus tapi di pelaksanaannya misalnya kalau aku mikirnya ya kalau dia posisinya sebagai mungkin paling tinggi apa sih, direktur operasi ya yang menguasai cara mixing, cara apa gitu. Nah, itu boleh tuh pakai yang skala besar kayak gitu dipakein di pabriknya dia di Maklonnya gitu.
Kalau misalnya yang kemarin ikut kelas aku, itu tujuannya untuk belajar Kak. Lebih Karena kan pendalaman. betul, karena kan memang tidak semua maklon itu punya orang yang bisa nge-mix oilnya di sana kan. I see. Nah, jadi tujuan belajarnya itu biar dia bisa nge-apply pelajarannya supaya let's say nutupin wangi kayak materialnya untuk pembuatan lotion. Oke, Itu kan oke. kadang-kadang ada wangi yang di lotion yang agak-agak creamy banget kan, dan Mengganggu. bingung tuh nutupinnya gimana ya kan, agak ganggu. Nah terus yang wanginya waxy, nah itu Yang mau waxy ditutupinnya itu gimana betul. gitu. Ah. Nah sehingga belajar ini tuh buat dipakai si fragrance-nya dicampur-campur supaya wangi waxy itu hilang. Jadi Iya, tujuan belajarnya betul. lebih ke situ. I see, I Namun see. material yang digunakan tentu saja masih dari tempatnya dia. Oh, Gitu. enggak, maksudnya ada nggak sih yang kayak si Korean itu mensuplai untuk maklon kayak gitu juga nggak? Sampai kayak gitu pernah denger? Aku sih jujur nggak tahu ya Kak, tapi kalau bisa digunakan atau tidak pastinya bisa, karena MSDS-nya lengkap, CAS number-nya juga ada, terus itu gitu, penting. juga ada gitu. Yes. Aku rasa mirip sama ingredients dari Perfumers World. Oh, iya dulu aku dikasih tahu juga ke situ. Soalnya ingredients Perfumers World kan juga bisa dipakai kan. Iya, betul. Gitu. Kemarin ya isi. Jadi kalau misalnya si apa namanya, ntar aku mau coba buka ini deh. Soalnya rata-rata pada estetik banget ya. Aku IG-nya ngaco banget ya pokoknya. Tapi kalau ini emang dikonsepin dari sananya atau gimana sih gitu? Yang mana tuh? Nggak kan kalau dibandingin nih sama IG aku kan berantakan banget. Itu juga berantakan. Tapi itu wah estetika. Belajar. Lupa, bentar tadi mana sih ininya ya? Elsen Studio ya. Nah ini kan kalau kesini kelihatan. Coba ini guys. Nih nanti di follow ya. Nanti gua taruh di deskripsi Elsense. Pakai S lagi belakang. Elsense. .studio. Aku tuh juga ngerasa Instagram aku berantakan Kak. Tapi ini warnanya aja udah terkonsep nih kan tuh. Baru hire orang Kak? Oh baru hire orang. Iya tapi Gitu. emang setidaknya ini estetik lah gitu. Kalau aku pas balik ke home nih. Kalau kakak lihat di bawah aku juga kayak gitu kan. Nggak kerarah. Emang kadang-kadang kan kita nggak ada otaknya ke situ ya kayak. Nah Susah maksud kan? aku tadi kan yang Orang, kan? di branding itu, maksudnya aku kira tuh emang ada standarnya. Oh nanti pakai warnanya yang pastel kayak gitu-gitu nggak ya? Udah itu bebas Kak semuanya. Oh bebas. Aku kan sebenarnya nggak suka pastel-pastel loh Kak. Aku biasa aja sama pastel-pastel. Tapi kita mau tahu dong, oh gimana sih yang bisa kayak lebih attract orang? Iya, gitu kan. iya. Itu pelajaran lain Kak. Jujur kalau aku sendiri aku nggak bisa sumpah. Ya aku pusing banget sama branding-brandingan. Jadi makanya aku perlu orang lain Kak untuk bantu I aku see. branding gitu. Mau loh kenapa tuh? Oh udah nyala. Kebiasaan nih ininya kurang kegeser dikit suka hilang. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku sampai lupa loh kita ngomongin apa tadi. Iya tadi ngomongin apa ya? Lebih ke KPI-nya sih. Sebenarnya kita kan pengen ternyata disupportnya sejauh itu ya dari KPI-nya ya. Dari Koreanya langsung lagi. Oh, ya itu branding yang sangat solid sih maksud aku. Nah, kalau dari apa namanya tuh yang buat ngajarinnya kurikulum atau modul-modulnya juga dari mereka. Kurikulum semuanya dari mereka, modulnya juga dari mereka. Nah, ini kan so far kalau KPIA dia kan punya 3 sertifikasi Kak. Wih, ternyata Ya. banyak. Jadi sertifikasi aku rasa mungkin seiring dengan waktu akan nambah lagi sebetulnya. Di patch up terus lanjut. Jadi kan so far kita punya 3 Tiga. Kan? Pertama itu yang si masterclass, terus kedua itu yang si global essential. Nah, yang ketiga itu yang water base. The water base. Oh iya aku pernah lihat. Nah, yang keempat sebetulnya mereka itu juga punya tentang branding gitu, tapi aku nggak ambil yang ini. Jadi mereka punya kelas branding tapi aku nggak ambil. Ternyata yang branding itu justru diajarin ininya ya. Betul, dia juga ada kelas branding di sana. Nah, tapi aku kan cuma ngambil yang untuk perfumernya aja kan, yang 3 ini kan. Nah, kalau yang si Tapi master itu class tadi sendiri, master tadi master global ya, sama satu lagi water base. Ya. I see. Nah, jadi kalau untuk yang si water base ini, dia itu tuh harus extension class dari si master class yang pertama. Jadi kita harus ngambil yang master class dulu, baru bisa ngambil yang si water base. Kalau yang global? Kalau yang global itu boleh diambil sendirian aja. Gitu. Nah,
Loh kok ini langsung master ya, nggak ada yang basic atau beginner? Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari kurikulum kan, dia itu tuh lebih ke fondasi basic sebetulnya. Oh, Jadi fondasi basic, kenapa aku katakan basic? Soalnya kita belajar mulai dari history gitu. waduh. Kita Kalau belajar aku sendiri mulai malah aku history. skip aja, orang-orang nggak mau ngajarin gitu. Menurut aku terkadang history itu juga penting sih. Jadi biar kita yang kayak tahu, oh ternyata di luar sana tuh banyak ya jenis perfume. Ternyata nih ada nih ya bentuknya tuh bahkan masih kayak ingredients natural gitu. Oke. Kalau dari Korean perfume ini lebih banyak pakai yang natural apa yang sintetik? Kalau yang di master class kita itu semuanya pakainya accord base. Oh ya, accord base. Jadi kan berarti sudah dicampur-campur dong. Ya, udah gitu. kombinasi. Betul. Nah, jadi untuk kurikulum kita itu belajar dari pertama dari history, terus udah gitu dari karakteristik indera penciuman. Terus bahkan kita belajar jalur Olfactory. penciuman seperti apa gitu. Terus udah gitu habis itu kita belajar soal tentu saja kalau piramida, terus udah gitu yang lain-lain kan pasti akan diajarin kan dari awal. Yes. Nah, Basic terus, sih itu. Betul, yang basicnya kan pasti kan diajarin juga. Terus udah gitu kita juga belajar tentang si formulasinya. Terus classic blend atau sebetulnya classic accord itu juga dikasih tahu di sana seperti apa ciri-cirinya. Classic accord nih. Nih kayak Jujur aku nggak bisa penyebutan baik. bahasa Prancisnya gitu kan. Jadi aku ngomongnya kayak fougère gitu loh, tapi kayak aku nggak ngerti cara ngomong Prancis. ya nggak apa-apa, sama orang Indo. Indo aja kan. Terus yang kayak Chypre gitu. Kalau Mas Ial kan kayak kalau ngomong Iya, kan. bener banget. Kalau aku ngomongnya kayak Cipre gitu kan. Iya. Sama lagi. Mohon maaf ya. Ih sama. Indonesia. Sorry ya Yal ya. Lidah aku sangat Indonesia sekali. Oh iya, tapi misalnya dari kan kalau aku ngajarin tuh sebenarnya banyak metode untuk bikin parfum tuh, mau pakai cara ini, cara itu, mau caranya Roja, mau caranya aku sendiri, atau mau caranya si Iyal gitu. Mungkin dari Korean itu ada beberapa ini nggak tahu emang satu line itu ya cara mengajar cara apa ya mixing mungkin ya? Oh iya, cara ngeblendnya ya. Cara ngeblend betul. Jadi kalau kita kan bilangnya blending ya. Blending, Karena blending. blending dari accord ke accord ya untuk yang di masterclass ini. Nah, sebetulnya dia tuh balik lagi ke Iya. teknik dilution. Iya sih. Nah tuh, Yal, dilution Yal. Jadi sebetulnya balik lagi ke teknik dilution Iya, ya. iya. Jadi semuanya itu di-dilute sama dia. Nah. Gitu, dengan tujuan apa? Pertama kita mau nyamain gramasinya dong. Nah betul banget. Gitu. Nah Kita pakai itu teknik kita sama. kita sama nih. Ntar kalau ketemu sama Yal gitu, lo Yal. Tapi aku nyerap semua teknik kan. Jadi Iya, iya, aku oke, kan oke. juga kadang-kadang belajar sama dia, oke aku pakai gitu. Oh, I see, Jadi I see. suka-suka aku aja mau pakai yang mana. Iya sih. Gitu. Yang penting hasil kan. Betul, Gitu. yang penting kan hasilnya kan. Mm-mm. Nah, jadi kan di sini pakai teknik dilution nih kak. Oke. Nah, jadi ketika kita udah samain gramasinya semuanya, kita make sure kalau beratnya juga udah sama. Nah, nanti kita pakai sistem dropping. Dropping. Gitu. Oh, pakai drop. Justru malah gramasi dulu baru di drop ya. Gitu. Bukan sih, jadi basically kan kita masukin alkohol di jumlah yang sama kan. Yes. Nah, sehingga kita udah make Dilution. sure ini masing-masing tuh mereka punya si mesh yang sama gitu. Betul. Nah, sehingga saat kita dropping, satu drop itu semuanya sama. Oke. Sehingga kita bisa ubah mereka jadi rasio Betul banget. gitu. Nyeh. Oh, sama juga ya berarti ya. Ya itu kalau yang buat basic aku ngajarinnya gitu juga sih. Jadi Dilution dulu, gitu. pokoknya semua 20%, cuman ada beberapa yang kayaknya 20% masih terlalu kuat gitu kan, ya betul, mesti betul. di-dilute lagi gitu. Nah, kalau di sini kita pakai standar Kak. Jadi standarnya itu 10%. Oh 10 justru, Iya. wah ya, oke. Karena sebetulnya kalau yang dari Korea sendiri mereka tuh mentingin banget safety procedure Kak. Oke, Jadi yang iya. kayak ketika orang belajar, terutama beginner, kita nggak boleh sampai mabok, terus kita nggak boleh sampai Nggak mabok diminum, by the orang way. sakit, dan lain-lain. Gitu. Maboknya bukan diminum ya kan? Maboknya kayak, Kita oke. Waduh, stop. Ntar gak bisa upload. Mesti diedit ini, waduh. Nih kalau kita juga pakai ini nih, pakai apa namanya? Pakai ini juga, ada nggak kalau ini? pakai Ini apron ya. apron, Ibu, jadi kalau banget. kecipratan, kalau dia lagi kelas dilute, jadi nggak kena apa, kena bajunya juga, dan terus nggak apa kalau yang cukup apa ya riskan kayak cinnamon mungkin atau apa, itu tuh aku gampang banget gatel gitu kalau kena. Nah makanya kita prosedurnya cuma pakai ini doang sih. Mungkin pakai essential oil kali ya.
Ada yang pakai ada yang enggak. Itu apa tuh ya? Ini ada nih yang sebotol aluminium ini nih. Nih botol ini juga itu essential oil alami gitu. Makanya kita ngajar ini sebenarnya semua ini aja. Yang penting tadi yang apa? Yang tadi aku bilangnya power level ya, tapi cenderung kayak tadi apa penjelasannya istilahnya ya? Gramasi ya gitulah pokoknya. Jadi pas giliran dicampur dengan yang lainnya itu imbang, yang satu nambahin satu. Oh ini jadi kalau pas disamain lagi sama gitu kan ya. Jadi Gitu. nggak overpowering. Nah gitu. itu betul nggak overpowering. Nah kalau misalnya Ada yang ngebelain gua. kalau yang di tempat ini Kak, kita kan pakai accord base Kak. Accord base. Nah mereka itu tuh sudah make sure tidak ada allergennya. Oke. Gitu. Ya udah Jadi, diitun. Iya, jadi semua base yang mereka punya itu sudah allergen free. Nah, Yes, sehingga yes, saat di yes. kelasnya pun kita sebenarnya nggak pakai apron sih. Oh, kalau itu beberapa mungkin kayak ifranya kalau di kita ifranya mesti ya kalau emang mesti di ifranya mesti 6% ya jangan di 20% gitu Betul, kan. betul. Nah, kalau punya dia semuanya sih memang sudah lulus IFRA. Nah, jadi rata-rata pas di Korea pun kita nggak pakai apron karena kalau kena kulit pun dia nggak gatal Kak. I see. Gitu. Wah, udah enak banget. Ya sebenarnya mesti kayak gitu sih. Mesti kayak gitu sebenarnya. Apalagi buat beginner ya. Iya, betul. Takutnya ada trauma atau apa pas lagi belajar malah jadi kayak ikutan lagi. Nah, terus mereka juga sangat aware, contoh misalnya sama sensitivitas dan alergen. Jadi pas kayak kita mau mulai kelas pas di sana gitu ya, aku ditanya, kamu udah ini nggak ada kayak alergi apa nggak? Kalau nggak, kamu lagi keadaannya gimana? I Gitu, see. lagi ngerasa mual nggak atau apa nggak? Dan itu menurut aku penting banget. Jadi aku cukup belajar banyak juga dari mereka untuk menjadi guru yang bener-bener oke dan care sama murid itu kayak gimana sih gitu. Sungguh. Iya, Ini jadi di kayak Indonesia ada nggak ada yang pengetahuan. asosiasi gitu. Iya, seperti Iya. itu sih Kak. Nah terus udah gitu, jadi sampai sekarang pun ke bawah nih sama cara aku ngajar juga. That's why kalau misalnya aku saat ngajar workshop itu pasti aku jelasin dulu ke mereka tentang yang namanya safety prosedur. I see. Wow, itu harus ya. Kalau seminar-seminar kan toilet ada di sebelah sana. Kalau terjadi gempa harus lewat sini gitu. Ini juga maksudnya kayak gitu ya. Iya, itu safety prosedur juga. Iya, tuh, safety kan? prosedur. Bener. Gitu. Pokoknya, Kocak juga. Tapi emang harus sih sebenarnya ada standar itu buat ini ya, buat waktu seminar, waktu ngajar, waktu apa. dan kalau misalnya kita hidungnya udah capek gitu ya Kak, biasanya mereka udah tanya gitu, gimana hidungnya ada lelah nggak? Kalau lelah di resting dulu gitu. Dan itu menurut aku juga oke banget kan Kak. Jadi murid tuh make sure oke, kita tidak ada yang mabok ya, kita masih bisa lanjut ya gitu. Jenuh ininya ya. Mm. Nah, itu maksudnya di lingkungannya tuh maksudnya gimana ya? Aku mau nanyanya tuh ya tadi maksudnya standar kelasnya tuh kayak mesti ada airflow atau AC gitu misalnya. Nggak tercantum di itunya ya. Oh, kalau tercantum sih enggak, tapi pas pengajaran dia pasti kasih tahu dong kayak oh ini airflow-nya harus yang bagus dan lain-lain gitu. Nah, Itu menurut penting aku, sih. iya, Penting banget itu sih. standar sih. Iya. Tapi kalau dari apa namanya segi pengajarannya sendiri, ya sebetulnya balik lagi Kak, kita kan motonya accessible to everyone. Oh, Jadi oke, bagi oke. orang-orang yang bahkan nggak punya background kimia atau mungkin nggak pernah tahu tentang kimia at all, itu masih bisa belajar tentang perfumery. I see. Tuh, jadi makanya kita bener-bener fokus tuh dari basic banget gitu. Nah terus makanya tuh tadi yang history aja diajarin Kak. Iya. Karena pengen orang tahu gitu, pengen nginvite orang supaya nih biar lu tahu nih funnya perfumery itu apa sih gitu. Nah setelah itu pun Kalau misalnya nih ada orang yang mau berguru ceritanya, mau ambil kelasnya tapi udah pernah di kelas yang lain yang basic-basic, terus bisa langsung up gitu yang mungkin yang advance atau apa gitu. bisa langsung join masterclass karena Oh, tetap oke. aja kita akan diajarin dari basic dulu kan Kak. Oke. Gitu. Jadi itu maksudnya orangnya mau skip dong yang basic-basic, kita udah diajarin di itu misalnya gitu. Pernah ada kejadian Pernah ada. kayak gitu di kelas aku, tapi ujung-ujungnya aku ngajarin juga dari basic. Karena aku bilang, Kak, kan lo Iya belajar sih. tempat lain nih, belum. belum tentu sama tempat gue, ya kan? I see, Jadi I kan see. berarti kan kita harus mending kita sharing aja, kamu diajarin dulu gimana? Oh, Gitu, jadi kan aku bisa dapat info juga, nah lo bisa dapat info juga, ya kan? bener juga sih. Iya, jadi Iya. kita saling mendengarkan aja, gitu, saling belajar lah, ya kan? Tik.
ikut kelas back to basic. Basic. Iya dong. Biar fondasinya tuh strong dulu, ceritanya sih seperti itu kan. Iya, kalau di sini kemarin beberapa ya kita kalau buka kelas di sini sebulan sekali sebenarnya, itu juga kita tentuin dulu mau awal bulan atau akhir bulan gitu. Jadi emang karena kesibukan lain. Terus ya itu, jadi karena aku ngelihatnya lebih suka cenderung langsung praktek gitu, praktek. Terus kadang kayak cuman 15 menit atau cuman 10 menit mungkin aku ajarin cara. Itu juga nggak sampai kayak nggak sampai kayak history, nggak itu. Paling cuman ini kalau kita bikin wewangian tuh untuk apa aja ya gitu. Terus ini bisa buat pewangi ruangan, bisa buat sabun, bisa buat pembersih lantai atau segala macem gitu kan. Terus baru tuh dikasih tahu, ini kalau buat pembersih lantai piramidnya seperti ini, terus ya kayak gitu-gitulah. Nanti akhirnya yuk kita praktek, baru pada seneng tuh. Kayak gitu kan. Jelasin juga nih Kak. Nah, itu gimana? Jadi di yang si KPI ini sebetulnya kan tetap aja ya saat kita belajar perfume kita mau juga dong untuk berbisnis ya kan Kak. Yes, Nah, of course. di kelas ini fokusnya adalah pengaplikasian ke 8 jenis produk. Oh, udah 8 Betul. jenis. Jadi kenapa namanya masterclass? Sebetulnya karena kita belajar produknya itu banyak banget. Jadi selain kita belajar yang si perfume dengan basis alkohol, Parfum, oke. kita ada belajar solid perfume juga. Karena solid perfume itu di Korea terkenal banget Kak. Terus kita ada belajar roll-on perfume yang basisnya itu oil. Iya. Betul. Terus udah gitu kita juga ada belajar tentang pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya. Boleh tuh. Aku pernah bikin tapi gagal. Terus kapok. Terus kita juga ada bikin rediffuser Kak. Rediffuser udah tahu aku. Terus kita bikin room spray sama linen spray. Kayaknya aku belum pernah sih. Yang kayak langsung disemprot gitu. Iya. Nah, terus kita ada bikin hand lotion, sama kita juga bikin candle. Jadi total produk yang dipelajari itu ada 8. Dan ke 8-8-nya kita juga dapat formulasinya. Oke. Jadi ini 8 lumayan banyak loh menurut gua. Menurut aku. Nah, itu satu hari diajarin atau emang ada beberapa hari gitu dibagi? Enggak, jadi total pengajarannya itu kalau di aku total sekitar 24 jam. Oke, 24 Nah, kita jam. bisa bagi Kak. Kita bisa bagi jadi totalnya 5 hari bisa, 6 hari, 7, 8 bisa. Nah, maksimal sih rata-rata itu di 8 hari ya, termaksimal. Gitu. Tapi rata-rata itu 6 hari selesai. Tapi kenapa aku nggak bisa pastiin berapa harinya? Soalnya kekuatan hidungnya orang tuh berbeda-beda. Gitu. I see. Pik, lu mau nanya titip pertanyaan nggak? Langsung aja ya ngomong. Iya. Nah, makanya banyak juga nih orang-orang yang bukan hanya mau fokus ke parfum, jadi misalnya mau jualan hampers gitu kan, ngambil sertifikasi ini sekalian untuk belajar yang lain-lain. Gitu. Bentar lagi ini Lebaran atau Betul. tuh hampers sih nggak sih? Iya, soalnya sekalian kan Kak, kita bisa jualan rediffuser juga. Iya. Dan udah gitu diajarin formulasi juga dan cara pembuatan base-nya. Gitu. Sudah lengkap itu sebenarnya buat berbisnis ya. Betul. Dan makanya kalau misalnya yang ngambil ini ya bisa opportunity banyak sih. Gitu. Menarik. Tapi kalau misalnya nih si siswa kan waktu itu ada yang kalau aku ngajarin pakai akord tuh dia suka bingung pas balik lagi ke raw material atau ke essential oil, misalnya dia beli dari marketplace gitu. Ini beda ya wanginya kayak gitu. Terus langsung jadi bingung lagi, kayak ini kok gue kemarin jadi kayak nol lagi ya gitu. Itu apakah gimana ya, maksudnya ada ini kan yang diajarin tuh si akord-akord itu tuh, pakai akord itu. Betul. Tapi misalnya ada nggak sih yang request pakai misalnya materialnya dia sendiri atau kayak gimana gitu? Banyak sih yang bawa material yang dia punya gitu kan. Tapi betul. ujung-ujungnya sebetulnya balik lagi pakai si akord punya Korea ini. Karena jujur aja Kenapa dari tuh? segi kualitas dia bagus banget ya. Yang si akordnya punya yang Korea ini. Dan kalau misalnya dari pertanyaan kakak tadi, biasanya agak bingung nih kalau kita balik ke essential oil atau ke yang mana gitu kan. Kan akord beda lah ya gitu, udah Betul. dirancang. Tapi kalau misalnya kita beli dari marketplace misalnya essential oil yang alami aja, itu kan udah beda banget cara pakainya. Betul.
Makanya aku Gitu. pengen banget ngajak Kak Iman tuh ke studio aku, karena aku pengen Boleh. kasih kakak coba, sumpah. Boleh. Dan waktu itu kan kemarin ya, baru aja kemarin aku beli patchouli oil, essential oil sama koki. Nah, terus udah gitu saat aku bandingkan sama si Accord patchouli punya si Korean ini, tuh mirip banget Kak. Mirip banget. Mirip. Dan saat aku emang buka MS base-nya, ternyata memang si Accord base punya Korea ini dia pakai oil patchouli asli. Gitu, pakai essential patchouli dan presentasi memang lumayan. Gitu. Dan itu satu Kak, itu satu. Nah kedua, pengajaran tiap guru walaupun kita satu asosiasi, tapi kan sebetulnya bisa berbeda-beda ya. Oh, itu walaupun di modul yang sama atau itunya? Betul, modul yang sama. Nah kenapa bisa berbeda-beda? Karena tiap guru itu kan punya experience yang berbeda-beda juga Kak. Nah jadi biasanya kita tuh akan ngasih tahu experience kita juga. Nah, that's why yang aku ajarkan itu juga banyak banget yang berdasarkan experience aku Kak. Gitu. Begitu juga aku rasa dengan guru-guru lain. Makanya kalau kakak guru lain, aku rasa juga experience-nya bisa akan beda. Oke. Nah, kalau dari aku di rumah itu punya banyak sekali Kak list oil karena kerjaan aku adalah kayak ya udah beli deh semuanya. Sama banget. Iya. Harus. Makanya kayak pas tadi lihat tempat kakak yang kayak, oh ini mirip sama tempat aku ini. Banyak banget Kak. Total ingredients kayak di rumah aku itu ada 700-an lebih Kak. 700-an. Ya, aku belum sampai segitu sih. Nah, tapi itu kan kayak banyak yang ada yang aku pakai, ada yang enggak gitu kan. Nah, jadi yang benar-benar aku suka biasanya aku yang pajang di studio nih Kak, yang aku pajang di studio. Nah, yang aku pajang di studio itu sekitar ada 400-an lah Kak. 400-an. Itu juga banyak banget sih. Itu ya, dalam botol kecil aja tuh. Iya, jadi aku masukin dalam botol-botol 30 ml gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada murid yang mau compare dengan akord lain itu dari, maksud aku dari tadi. tempat lain itu bisa di tempat aku. Dan kalau misalnya mereka juga mau cobain raw material dari tempat A, B, C, D, itu aku juga ada Kak. Wah, ini gitu. Baru oke. Nah, jadi makanya lebih objektif. Jadi kalau misalnya kayak mau nanya nih, yang ini sama ini beda nggak Kak? Oh silakan compare aja gitu. Iya betul banget. Di situnya ada labelnya berarti kan nih dari mana gitu. Betul. Dan aku juga cantumin kayak ini suppliernya siapa nih ABCD gitu. Dan menurut aku itu preferensi. Betul. Karena murid ABC bisa kesukaannya lain-lain Kak. Iya dong, subjektif gitu. Juga kan hidungnya pasti. Nah jadi makanya aku arahin lagi sih ke situ. Dan kalau ditanya, mereka bakal bingung nggak ya? Enggak Kak. Karena kalau dari pengajaran aku selalu ngajarin kalau misalnya kita nyampurin si accord base atau yang si fragrance oil yang udah jadi ini, kita harus tahu dulu nih komponen utama mereka itu sebenarnya apa sih, kenapa mereka bisa dicampurin bareng. Gitu. Ya, dan beberapa juga sempet ya maksudnya bukan yang berguru sama aku juga sih, cuman di forum atau di mana tuh masih bingung cara ini kenapa nggak bisa nyampur ya, jadi kayak keruh jadinya kayak gitu-gitu. Nah itu yang gimana ya mau ngejelasin panjang lebar tapi kalau keruh mah tergantung lah. Menurut aku tergantung suppliernya betul banget. Iya. Dan atau jangan-jangan dia pakai alkohol buat luka lagi bukan buat perfume. Nah, itu sih Kak, jadi kenapa aku juga pengen banget gitu ya kayak kelas perfume gitu ya semakin naik gitu ya. Nah itu karena kan di luar sana aku rasa masih banyak nih yang pakai alkohol tuh bukan etanol. Betul. Jadi makanya aku pengen edukasi orang juga gitu. Kalau misalnya kita buat perfume itu harus safe. Sebenarnya betul. Sih, Kak. Iya sih harus yang safe betul. Iya. Itu siapa sih yang pertama kali pakai metanol apa mau bakar-bakar gimana? Karena aku tuh sebenarnya juga punya kulit cukup sensitif Kak. Jadi kalau misalnya aku nyentuh alkohol yang kayak emang ada indikasi gitu ya, indikasi metanol gitu kan. Nah, biasanya tuh agak kayak cekit. Gatal-gatal belum merah ya. Iya, kayak kebakar gitu rasanya. Aku bahkan pakai beberapa perfume pun tapi aku rasa itu bukan dari alkoholnya ya, tapi dari si raw mat-nya. Itu gatal Kak. Beli ini nggak, parfum lokal buat ngebandingin misalnya. Beli banyak kok. Wow, koleksi banyak. Jadi karena sebetulnya aku beli juga untuk bahan buat kelas Kak. Gitu. Jadi biar orang walaupun kita nyiapin nih yang misalnya kan aku siapin kayak discovery set yang dari luar ya. Nah sama aku ada yang punya lokal juga. Gitu. Wah itu. Nah jadi tujuan itu biar bisa ada comparison betul. Yang luar sama yang lokal gitu kan. Itu bedanya apa? Wah itu namanya ini sih fair sih.
Jadi biar tahu lah, karena menurut aku lokal juga yang bagus banyak kok. Banyak. Udah mulai nih Punya setahun kakak terakhir. mungkin bisa ntar di rak parfum aku juga. Boleh. Boleh. Nanti boleh nitip satu. Bisa. Ntar aku kasih tau nih, oh ini punya Kak Iman namanya. Wah, kalau gitu mesti cari yang bagus nih. Pik, ya. Yang mana, Pik? Sabang boleh, Sabang. Boleh, Di sini udah habis yang Sabang. Lagi restock. Oh, restock dulu. Ntar ditunggu ya Kak ya. Boleh. Ntar kita ada 3 brand. Jadi tapi ada. Satu oh ya, ada Larkensen, ada Pixel Potion sama Nusensa. Nah, itu kalau dari ya kita bilangnya Miss Eli. Terima kasih Eli ya. Chan. Eli Chan, ya Allah. Miss Eli kan biasanya kalau guru-guru dipanggilnya Miss ya, kalau zaman-zaman sekolah. Sekolah swasta begitu sekarang. Cuma kan sekarang pesertanya udah 20-an ke atas Oh, iya. ya, manggil Miss Aku kan aku masih imut, tutupin jenggot. Masih imut. Miss Eli gitu. Waduh. Apa tadi mau nanya apa tuh, jadinya tuh lupa kan. Apa sih tadi kan? Lupa. Iya, dari Miss Eli sendiri ngeluarin brand nggak? Enggak sebenarnya. Jadi fokus ngajar. Jadi aku fokus ngajar, tapi aku juga terima bespoke perfume. Oh iya, bespoke-nya tapi pakai nama ini, Iya, studio. nama aku, betul. Oh iya. Jadi kalau misalnya bespoke kan berarti kayak misalnya kemarin juga aku ada tuh orderan, dia pengen ngorderin pacarnya parfum. Ja, Gitu. Valentine ya kemarin. Iya, terus udah gitu kayak ngasih lihat lah, ini parfum dia kesukaannya apa, terus udah gitu coba deh bikinin yang mirip kayak gini tapi jangan yang kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Mirip tapi beda. Sih. Kemarin aku juga ada pesanan yang lucu-lucu Kak. Jadi referensi ini orang kayaknya emang juga suka sama Jepang ya kan. Jadi Gua banget nih. inspirasinya tuh unik-unik gitu. Nah aku suka tuh yang kayak gitu. Inspirasinya Yang paling banget, unik Kak. menurut kamu apa? Bikin ini wangi Tanjiro apa? Enggak. Jadi, dia tuh udah ngasih tahu aku nih kayak skenario-nya seperti apa. Nah menurut aku yang di order aku semuanya unik. Aku ngebayanginnya gini, kan misalnya kayak di Demon Slayer tuh, misalnya ada macam-macam karakter. Wah, ternyata si Hashira yang ini kan pakainya api ya. Jadi Bisa pengen juga, Kak. Jadi pengennya yang burning atau yang smoky kayak gitu. Murid aku ada yang kayak gitu Kak. Oh, Jadi dia special order itu buat komunitas cosplay. Jadi Oh. ada yang kayak minta wangi Gojo Satoru. Ya, di bayangan kamu Gojo Satoru emang kayak gimana wanginya? Aku bukan spesialis ini ya, bukan spesialis karakter anime ya. Oke. Nah, itu tuh spesialisnya murid aku tuh. ada tuh, Kak. Oh, iya. Nah, tapi kalau aku tuh yang waktu itu aku bilang unik-unik ya Kak. Jadi dia tuh udah punya skenario. Contohnya nih Kak, aku pengen Momotaro. Pengen panggil Momotaro. Peach. Bukan. Oh iya Peach juga. Peach Tapi kan? Momotaro yang samurai itu loh Kak. Iya dia dari buah peach lahirnya. Iya. Sebelah gitu. Dia Oke. pengen wanginya itu. Terus udah gitu dia kayak bikin skenario. Skenarionya itu ada di sekolahan Jepang Kak. Sekolahan Jepang yang ada di atas bukit, terus bawahnya laut, terus bunga cherry blossom lagi turun. Oh, itu ini inspirasinya dia. Inspirasinya dia. Astaga. Oke. Jadi dia cerita kayak di story-nya dia tuh kayak di otaknya dia seperti apa gitu kan. Oh, terus diterjemahkan iya. dalam bentuk wangi. Oh, Betul. seru juga. Terus ada juga yang dia request wangi Battlefield Kak. Iya, Ini Battlefieldnya Battlefield. zaman kapan nih? Kalau zaman masih pakai pedang, Betul, Kak. wangi darah semua nih. Nah, Dia kalau sukanya begitu, tembak-tembakan ada mesiu-mesiunya gitu. Nah, dia pengennya nyampur nih Kak. Jadi dia ngomong di Berarti ini awal masih itu, zamannya Oda Nobunaga nih. tapi pengennya di hutan-hutan gitu Kak jadinya. Duh, gila. Ini Kenshin kali ini. Gue nyambunginnya sama anime semua nih. Sama, Saya Kak. wibu nih. Iya karena setelah itu tuh jadi kayak ini kayaknya wibu juga gitu. Jadi kayak dia minta di awal gue pengen ada wangi gunpowder sama iron ya. Terus Oke, tiba-tiba ada wow. wangi darah-darahnya. I Tapi see, di I tengah see. gitu kan. Di tengah gue maunya kayak muncul ada wangi cidernya kenceng. Jadi kayak lagi badai. Jadi kayak wangi petikor tengah-tengahnya Kak. Nah terus kayak di akhir ceritanya udah ini nih udah kelar perangnya Kak. Jadi Oke. kayak di akhir dia maunya wangi clean. Gitu. Ini pas waktu base-nya atau emang parfum berbeda? Dibikinnya Enggak, parfum yang sama, Iya, terakhirnya dia pengennya kayak gitu Kak. Yang paling bawah dia maunya iris sama violet. Gitu. Jadi kayak wangi clean, kayak wangi mist gitu. Tapi di awalnya dia mintanya begitu Kak.
Ya kan, terus udah gitu dia request wangi smoky. Ya, dia request ada wangi smoky-nya juga. Smoky sama clean bertolak belakang sekali ya, tolong. Nah, tapi kayak minta smoky itu di awal. Oh, kalau di awal masih oke, Iya, oke. jadi masih Oke, bisa oke. kan. Masih bisa. Jadi kayak di clean itu cuma di akhirnya doang. Gitu. Nah, itu pas awal aku Tapi bikin. bisa. Oke. Bisa. Cerita nih Iya, perjalanannya. jadi, iya, pas bikin Kak, ini pas aku cium aku yang kayak aku sampai chat dia. Kak, sorry ini kakak nggak salah, kak ini wanginya sama sekali tidak wearable. Itu justru katanya itu niche kakak. Miss Ellie gimana sih, ini niche. Kak, ini beneran kak, ini wanginya sangat-sangat tidak wearable kak. Aku takutnya kayak kakak nggak suka gitu kan. Terus dia kayak gas kan. Di otak aku ini wanginya jadi kayak muzan. Soalnya kayak bener-bener wangi berdarah-darah kak. Iya. Berdarah-darah terus kayak wangi penjahat kak. Gitu. Iya. Mungkin Seru kayak juga. ini kali ya kak, kayak jadi kayak wanginya ini inexcusable evil gitu loh kak. Tapi bener sih, maksudnya kalau anime apa namanya yang bukan recommend ya, maksudnya inspired by gitu, itu kadang suka aneh. Jadi kalau di Pixel Potion tuh emang pengennya arahnya kan marketnya wibu khusus tuh tapi pakai V2 tapi Vibu. nah itu makanya jadi aneh-aneh banget yang ada yang baru dibikin namanya, ada nggak di situ Inferno kan? Inferno tolong kan? Nah ini Inferno. Inferno. Jadi kalau di googling Inferno itu ternyata bisa tebak dulu nggak wanginya apa? Wah, ini suruh aku tebak-tebakan nih. Iya, tadi kan nggak mau disuruh tebak-tebakan itu. Pinker kak, sumpah. Kalau misalnya ntar disuruh tebak tuh saya kayak Nah, ini mumpung ngebahas wibu ya, jadi gua ngebahasnya ini ya. Nah ini jadi jadi pertama-tama tuh sebelum bikin setnya ini tuh, sebelum Pixel Potion, itu di nama-nama judulnya udah di set. Nah terus pas giliran kan nih sebenarnya belum ada wangi apa gitu, belum tahu. Jadi di googling ternyata Inferno tuh apa ya, kayak judul lagu apa pemain band ya kayaknya gitu. Terus kayak sampai nguliknya kayak gitu. Jadi ternyata Inferno tuh penyanyi atau judul lagu. Terus ditanya lagi, ternyata bandnya namanya Green Apple. Nah udah masuk tuh notes Green Apple. Masih kan bikin Inferno itu tuh kayak api gitu. Iya, awalnya juga mikir. Ternyata Green Apple Inferno ini anime apa? Sama itu wibunya, wibu. Yang firefighter bukan sih? Iya betul banget. Firefighter, bener banget. Nah itu jadi wanginya setelah jadi wanginya di kertas aja kak, jadi tangan kakak. Apple. Coba Apple. Green Apple. Kertas aja kak. Boleh pakai ini aja, pakai apa namanya, tisu. Wanginya Tisu Green yang Apple apa? kok nih. Sebenarnya banyak sih, cuman yang silakan bentar. Dari sini tadi kecium nih. Iya, silakan loh. Ya Allah ya Tuhan, tebak-tebakan. Wangi fruity lagi. Tapi ya gitu. Aduh. Paling Apple-nya dapat. No? Beda. Enggak. Dia aku lebih kayak Green Apple sih. Iya, Green Iya, Apple. lebih Green Apple kan. Sesuai sama nama bandnya. Karena ini apel yang kayak asem gitu. Tadi pas awalnya di aku, ini munculnya tuh kayak wangi. Apel merah lagi. Bukan. Wangi citrusnya kenceng banget di sini. Kalau di aku. Terus kayak ada kayak lime atau Tada. Iya. Intinya itu dari otak liar wibu-wibu itu. Si Inferno ini. Iya, jadilah seperti ini gitu. Mungkin sama kali sama muridnya waktu itu. Jadi ini wearable nggak menurut kamu? Ini menurut aku masih wearable. Oh, wearable, oke. Menurut aku masih wearable nih. Cuma aku tuh udah suka banget kayak wangi yang kayak citrusnya kayak kenceng atau kayak fruity-nya kenceng gitu kan. Terus sama tadi di sini nih. By the way, ini ngomong aja sama ini sama kamera. By the way, tadi itu tisunya kalau teman-teman mau pakai tuh yang biasa buat apa namanya sniff, makanya yang coklat gini ya kan. Ini tips and trick.
Jadi itu nggak pakai bleaching, jadi ya wanginya lebih netral ya gitu. Malah di press lagi ya. Iya lagi, itu banyak yang rusak waktu ngepres juga. Di hidung aku asetnya kenceng banget. Iya, nah kan. Iya. Ini juga aku masih kayak aduh, ngejualnya juga masih ragu-ragu soalnya kayak ini sebenarnya masih bisa dikulik-kulik gitu kan. Tapi berhubung ini temanya sebulan harus keluar satu, jadi nggak butuh waktunya nggak banyak buat ngulik gitu. Makanya pas giliran ada green apple, langsung green apple sama red apple digabungin segala macem, terus ya karakteristik Peace of Ocean-nya gitu ya, intinya gitu sih. Ini sedikit curhat aja ya. Intinya kalau ibu pikirin sesuatu belum tentu jadi. Ini mungkin orang bilangnya Inferno harusnya yang smoky, berlava-lava gitu kan, Tapi kan api. kepuasan sendiri Kak. Iya benar. Iya, jadi Cuman apa dong? nih mumpung karena kita rada nyambung masalah perwibuan, jadi enak nih ngejelasinnya. Gampang kan tadi langsung, oh ini si firefighter. Iya. Nah kalau gue ngejelasin ini nih ke lu nih susah. Nggak bisa. Tapi menurut aku depannya ini sebenarnya udah cukup oke kok. Iya maksudnya ya masih bisa di-improve. Cuman ya kalau waktu sebulan ternyata waktu emang Pixel Potion menantang diri sendiri untuk setiap bulan ngeluarin varian baru gitu. Kenapa harus keluarin varian baru terus Kak? Nantang diri sendiri aja. Soalnya sebelum itu satu brand atau satu varian tuh biasanya ngeluarin setahun, 2 tahun gitu. Bisa nggak sih bikin sebulan gitu? Ini Jadi kita harus jual ke ibu deh Kak. iya. Soalnya kalau misalnya bukan gitu ntar mikir lah. Iya. Karena baunya green apple. Nah, bener. Baunya citrus gitu kan. Makanya waktu itu nyari-nyari ini bazar gelar Jepang mana sih gelar Jepang? Banyak Kak. Iya. Sumpah Kakak kalau misalnya mau ini ya, mau jualan gitu ya, ke Komifuro aja. Iya. Iya, bisa. Kan kalau orang idol gitu. Iya. Ngomongin ini. Udah ibunya nanti dulu ya guys. Nanti ini banyak yang gak relate nih. Kasian juga ya gitu. Lebih ke KPI balik lagi. Aduh, iya. Ini sebenarnya kemarin aku udah nanya ChatGPT buat nyusun pertanyaan. Cuman kayaknya banyak yang terlalu ini ya, teknis. Jadi kemarin tuh pertanyaan dari ChatGPT. Yes. Emang ChatGPT sebenarnya sangat berguna. Emang dia tuh kayak harus di detailing gitu. Kalau nggak orang idol emang pertanyaannya. Bener banget. Ini sekarang aja udah kita ngambil gitu ke wibu lagi. Kan Kak sebenarnya Kak. Iya, bener banget. Harus spontan. Emang konsepnya juga seperti itu sih ini ya, tolong ngalor ngidul. Bahkan kita yang tadinya rencananya udah sejam lah kita beres ya ngobrol-ngobrol. Ternyata di beberapa episode kemarin udah sampai hampir 2 jam. 2 jam. Nah, mohon maaf ya. Pokoknya jangan apa ya, kapok-kapok ya nonton ini. Banyak kan ininya, insight-nya ya. Iya kan? Banyak Oke. dong. Iya dong. Nah, selain itu misalnya tadi berarti kalau misalnya belajar sama Miss Ellie. Makasih ya, Kak. Miss Ellie. Jadi nanti dikasih sertifikat. Terus nanti dapat sertifikasi dari Koreanya langsung. Jadi gimana ininya? Prosesnya. Jadi udah ikut nih daftar. Terus ikut kelasnya. Betul. Nah, habis itu nanti akan ada exam. Oh, ada examnya. Ada exam sama ada blind test. Ada yang nggak lulus gak? Sebagian besar lulus kan? Atau emang semua lulus? Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Tapi ntar ujung-ujungnya lulus juga kok. Oh, maksudnya ada remedial gitu? Iya, bisa retake gitu. Jadi ujung-ujungnya lulus kok semuanya. Nah, terus setelah lulus, aku kirimkan datanya ke Koreanya. Habis itu dari Koreanya di launch sertifikasinya. Nah, jadi ntar kalian langsung dapat sertifikasi dari Koreanya. Oh, di email atau di? Enggak, dikirimin langsung. Oh, jadi misalnya ke rumah gitu, ntar dikirimin ke rumah. Jadi emang udah ngasih alamat rumah buat waktu pendaftaran. Enggak. Jadi kita kontekan sama orang Korea langsung. Oh, sih. Gitu. Ya kali lagi ngekos kan ya. Terus Iya, tapi ntar kalau misalnya emang mau dititipin ke aku dulu juga bisa. Oh, Soalnya banyak yang gitu. kayak gitu. Oh, Bisa iya, banyak iya. yang mau titipin ke aku dulu, ntar ngambil langsung di aku gitu.
Iya, lebih enak gitu. Betul. Dan karena banyak juga nih murid-murid aku yang biasanya kan emang mau ngajar lagi kan. Jadi biasanya pengen tanya aku untuk Kak open assistance nggak untuk di workshop gitu. Oh, jadi dia Iya. mengajukan diri sebagai asisten. Jadi kalau misalnya aku workshop biasanya ada murid aku juga yang ngasih aku gitu. Hmm. Terus kalau misalnya udah pada siap ngajar sendiri, nah silakan buka sendiri gitu. Dikasih tahu nggak ke apa yang lagi diajarin? Ini alumni sini loh, gitu-gitu. Oh, oh. Nanti kasih tau juga. Seru juga ya. Sebenarnya jadi emang di sini kan kita mau buka opportunity untuk bisnis juga kan Kak, gitu supaya kita nggak keluar duit doang tapi kita juga dapat duit kan. Tapi kayak ngerasa tersaingi nggak sih sama anak murid? Nah kalau orang lain Kak aku nggak tahu ya, tapi kalau aku sendiri aku punya mindset dimana kalau misalnya lu sudah merasa tersaingi sama murid lu tidak layak jadi guru. Wah, kenapa begitu? Gitu. Karena yang namanya guru harusnya bangga dong kalau murid Oh, itu betul. sukses, betul kan Kak? Betul itu betul. Jadi kayak kenapa lo harus merasa tersaingi gitu kan? Iya. Itu sih moto aku Kak. Betul Aku itu tidak tahu harus. dengan orang lain gimana ya. Gitu. Itu mindset bener banget. Berarti Iya emang kan? kamu layak jadi guru. Ini ada tisu nih tempat tadi. Gitu. I see. Nah, jadi makanya justru kalau ada murid kayak yang sukses, gila gue pameran nih murid gue. Oh, justru itu murid gue loh, Cie. Gitu. Iya. Oke. Iya, aku pengennya sih kayak gitu Kak. Justru di sini kalau misalnya value aku sendiri ya yang aku pegang kuat adalah kolaborasi Kak. Kolaborasi dan dimana kita itu bisa grow bersama ya. Jadi aku nggak suka nih Kak main saing-saingan sebenarnya. Kayak ngapain sih kita saing-saingan, lu capek gitu nggak sih? Kayak di dunia ini tuh sudah banyak sekali namanya pertikaian Kak. Kayak tidak usah menambah kepusingan diri ini gitu ya. Nggak perlu Jangan drama bersaing, lah. Kak. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa saling support satu sama lain gitu ya, kenapa tidak? Bener banget. Wah, seru juga ya. Ada kelas bikin pomade nggak ya? Pomade, pomade enggak sih Kak? Oh, nggak ada ya, belum. Pomade itu yang buat Rambut. Kan? Tapi aku rasa sebenarnya bisa sih. Jadi short story-nya aku juga belajar kelas formulasi ini Kak, skincare. Beda ya. Tapi gimana ya? Ya pokoknya yang wearable tapi itu ya beda, bukan sebagai parfum badan gitu. Macem-macem sih. Jadi kalau misalnya skincare kan kayak moisturizer, face mist dan lain-lain kan. Nah tujuan aku belajar itu sebetulnya untuk mengetahui bahan-bahan dasar kosmetik yang suka ada di dalam parfum. Iya betul. Gitu. Nah Iya, jadi makanya aku belajar si bener skincare. Nah aku pun sama si guru skincare aku sekarang kita jadi kayak tuker-tukeran nggak? Kalau misalnya ada murid yang nanya nih, aku mau belajar formulasi skincare dong, nih lo ke dia aja. Nah, rekomendasi. Iya, terus kalau misalnya kayak guru si formulasi aku yang kayak ada nanya perfume, nih lo kasih Ella aja. Iya, gitu. oh iya enak banget. Dunia akan jauh lebih indah kan Betul Kak? banget. Bisa support satu sama lain kan Kak? Gitu. Aduh, seru banget. Itu jamnya kita udah berapa menit kan? Bisa kelihatan. Iya. Oh nggak nyala. Jadi nggak dihitung. Oh ini aku cabut. Ya udah lah, nggak apa-apa. Jam 4 sih. Tadi udah berapa lama ya ternyata? Kita nggak tahu sih. Ngalor ngidul. Kita ngobrol dikit dulu kan? Iya ya. Itu Ya, intinya sih nggak, tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol kayak gini nggak keberatan kan ya? Maksudnya sampai 5 jam lagi gitu. Ya, gimana? Jarang-jarang nih soalnya narasumber wanita gitu kan ya. Gitu sih. Aduh. Nah, tapi kalau kalian sendiri gimana? Kayak Apa tuh? Kakak juga pernah nggak merasa tersaing gitu? Sama Enggak teman sih. banyak banget kan? Enggak sih. Justru malah kayak ya udah mau belajar apanya nih gitu, kalau mulai bareng nih misalnya. Dulu juga nih Mr. Wapik pengen belajar kan dari aku, lu ngapain belajar dari gua, ayo kita bikin aja udah. Terus gitu ya udah. Ya, jadi cerita singkatnya teman-teman, aku kesini tuh ya, walaupun Kaiman mau mempromosikan aku, tapi sebenarnya tujuan utama saya bukan untuk promosi, untuk kenalan, supaya dapat teman baru, insight baru, Iya, gitu. bisa saling belajar ya nggak sih? Iya. Sertifikat. Tertarik. Iya, tapi seru sih kalau misalnya ada nggak ya, misalnya kelas nih, kan maksudnya kelas, terus ada jenjangnya tuh, terus akhirnya karena berprestasi, terus ada undangan dari Koreanya gitu, pernah ada nggak kayak gitu? Jadi sebetulnya yang ini yang aku tahu ya, dia itu punya exemplar plate gitu, jadi di mana Maksudnya sorry. exemplar plate
Nah itu tuh bukan kayak sertifikat ya, kayak plat gitu. Nah yang menandakan kalau misalnya guru ini tuh sudah kayak sangat berprestasi, murid-murid dia yang kayak banyak yang jalan dan bla 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 gitu kan. Tapi dia tuh punya minimum, kayak minimumnya itu 100 murid. Betul, Oh. 100 murid yang dianggap sama dia tuh pokoknya oke lah gitu. Oh. Ada 100 murid tapi yang oke. Maksudnya yang sudah jalan, yang kayak review-reviewnya bagus gitu kan. Oh. Jadi kalau misalnya let's say kita punya 200 murid gitu ya, tapi pas dicek sama mereka, ternyata murid-muridnya nggak puas sama pengajarannya. Nah mereka juga nggak mau ngasih. Oh. Gitu. Ada kuesioner juga ke yang diajar supaya feedback gitu ya ke mereka. Jadi soalnya kan mereka juga itu kan, mereka juga record nih gurunya siapa gitu. Kayak misalnya lu dapat serti dari ini nih gitu kan. Nah, berarti gurunya yang ini ya gitu. Menarik sekali. Tapi ada nggak yang sampai diundang ke Korea gitu? Itu kan dikirimin plakat aja. Oh iya, kayak YouTube ya. Nggak tahu ya kayak. Nah, cuma kalau sekarang paling banyak itu di China. China justru. Iya, paling banyak tuh murid yang di overseas ya, itu yang dari China. Nah, dari saya yang dapat plakat itu juga yang paling banyak dari China. Karena di China tuh udah banyak banget sih. Tapi yang bener sih kan warganya juga jauh lebih banyak ya kan. Iya dong. Tapi Indonesia juga keberapa sekarang kita Indonesia ketiga ya? Paling banyak, nggak tahu deh. Aduh, maaf ya, geografi aku jelek banget Kak. Idem. Ini geografi udah keluar dari otak. Nah itu oke. Iya tadi belum terjawab nih, ada yang diundang ke Korea nggak sih? Belum. Sejauh ini aku tidak tahu Kak. Jadi aku tidak bisa jawab. I see. Terus ada cerita apa lagi nih kira-kira di Indonesia udah ada berapa banyak? Jujur aku nggak tah Kak, dan tidak ngitung ya Kak. Tapi kalau dari murid aku sendiri yang untuk di master kelasnya itu sudah ada sekitar 60-an. Oh, udah banyak banget. Iya. Nah itu kan dari aku aja kan Kak. Nah, dari guru-guru lain aku nggak tahu nih. Gitu. Soalnya kan murid-murid aku pun juga mereka bisa menghasilkan guru kan Kak. Nah gini, kalau dari persentase misalnya dari 60 tadi yang niat jadi guru, yang sudah jadi guru udah ada 25 orang ya. Wah gila, jadi satu terus beranak jadi 25, satu 25 lagi 25. Nah itu kedepannya seperti itu kan. Iya. I see. Tapi sejauh ini secara kamu sendiri pribadi puas nggak sih sama kurikulum atau pengajaran dari yang Korean? Aku cukup puas. Kenapa? Karena aku sadar kalau misalnya orang yang masih beginner banget, mereka kalau disuruh langsung loncat ke chemical ngebuk Kak. Oh iya, yang tadi langsung maksudnya. malah kayak, aduh capek deh gue belajar parfum, kayak gue nggak bisa deh gitu. Iya. Ada orang yang kan malah semangat kan Kak, tapi ada juga orang yang kayak begitu dikasih ini, aduh kayak gue nggak bisa deh, udah deh gue nggak usah belajar deh. Langsung gitu. tingkat kesulitannya kan jauh gitu. Nah jadi karena memang ini tujuannya untuk beginner, makanya yang tadi aku bilang lagi, kita belajar dari foundation dulu. Kita dikasih nih seru-serunya dulu, tapi kita juga dikasih keseriusannya dong Kak. Iya gitu. dong. Kita dikasih lihat, gimana sih hasil dari uangnya itu ternyata bisa diaplikasikan ke banyak produk, bisa menghasilkan opportunity yang luar biasa juga untuk bisnis nantinya gitu. Nih misalnya kan kalau aku ngebayangin aku di posisi kamu nih, misalnya udah belajar, terus aku juga pasti kan belajar dari yang lain gitu. Berhubung aku kan biasanya kayak gitu nih cara belajarnya gitu. Nah terus, ini udah nggak terlalu terpatok sama si kurikulum, bukan modulnya gitu. Pasti udah kayak ini kayaknya cara pengajarannya mesti gini deh, beda deh. Terus nanti yang kayak tadi misalnya udah nggak pakai akord lagi nih, terus mau diganti jadi raw material yang natural sintetik atau kayak gimana gitu. Nah itu kan nggak ada dong modulnya berarti kan. Nah berarti bisa nggak kita ngajuin kita mau ngajarin ini, atau udah diem aja kita ngajarin gini gitu. Mereka bebas Kak. Bebasin aja. Jadi pokoknya kalau kita mau jualin si sertifikasinya si KPI ini, berarti kita harus ngikutin modulnya. Ya. Tapi kalau kita mau ngajarin kelas di luar itu, suka-suka kita. Oh, nggak ada restriksi atau apa-apa ya? Nggak ada. Yang penting kita tidak menyalahgunai si sertifikasi ini atau si sertifikasi KPI ini. Contoh. Ada nggak larangan, misalnya larangannya tuh jadi kayak, kalau kamu mau ngajarin yang kayak gitu, berarti murid kamu nanti nggak dikasih sertifikat kayak gitu, berarti bener ya? Oh iya, nggak boleh Kak. Oh justru kalau iya. misalnya kita ngajarin yang di luar si KPI ini, kita nggak boleh cantumin namanya si KPI ya dong. Oke. Nama kita doang. Oke, ngerti. Jadi pokoknya yang boleh itu hanya si
kelas KPI ini. I see. Nah, Sesuai modulnya, sesuai betul, kurikulumnya. Oke. betul. Nah, tapi kan kita bebas untuk nge-explore dan belajar sama orang lain dong, Kak. Betul banget. Gitu. Jadi mereka tidak larang hal itu, cuma kalau kita mau ngajarin si modulnya KPIA, kita pakai modulnya dia, kitnya dia, bawa namanya dia, berarti kita harus jual dengan sesuai dengan si asosiasinya ini. I see. Iya. Ya nggak boleh. Gitu. Jadi gitu kan. Jadi kalau misalnya nih, let's say kita buka basic class gitu. Iya, ya, basic. berarti kita nggak boleh bawa namanya dia. Gitu. Yes. Karena kan basic class itu berarti di luar dari si modulnya KPI ini. Dan kita juga tidak boleh nge-copy modulnya dia, Kak. Ngerti. Gitu. Jadi modulnya strictly punya dia. Intinya kayak gitu. Iya. Sebenarnya sih soalnya bingung juga ya waktu beberapa murid nanyain misalnya, oke, kita ngajarinnya pakai akord nih. Biasa basic kan semua dikasih akord atau notes gitu kan. Pas yang kalau di kita ya di sini kurikulumnya itu nanti intermediate itu justru baru tuh belajar yang ininya gitu. Cuma aku tadi ngebandingin lah kalau ininya fokus di basic, nanti pas yang kayak kelas intermediate-nya aku tuh berarti kayak nggak bisa dong pakai sertifikatnya gini gitu kan. Tadi konklusi aku sih gitu ya. Nah, biasanya Konklusi. Padahal kan ini sebenarnya lanjutan sebenarnya kayak gitu menurut aku. Nah, tapi biasanya kalau misalnya di workshop itu kan kelasnya literally kayak campur fun class. Oke. Gitu. Nah, aku nggak tahu nih kalau misalnya modulnya kakak gimana. Apakah campurnya itu benar-benar yang kayak ya udah hobi kelas aja campur jadi, atau kakak tetap walaupun pakai akord base tapi gue arahin ya gitu. Nah, jadi tuh aku rasa tergantung dari kakak lagi sih. Kalau aku di basic class biasanya mereka tetap bebas untuk mencampurkan apapun, tapi aku arahin gitu. Nah, cuma ketika mereka bertanya kenapa nih aku harus pakai ini gitu kan. Nah, kalau aku jelaskan kan bisa panjang banget nih kan di basic class. Satu orang beda juga jawabannya. Betul. Dan di basic class yang cuma 2-3 jam, Kak, nggak mungkin aku jelasin semuanya. That's why aku bilang sama mereka kalau misalnya nih aku harus jelasin ke kalian satu-satu, di sini nggak mungkin. Nah, jadi aku bisa jelasin itu di private class atau di kelas yang lebih tinggi lagi. Ada kelas, kelas tinggi tadi ya. Ada nggak sih yang kayak business class sudah private aja berdua aja nih kita gitu? Aku selalu openin private class, Kak. Oh, justru malah private class. Yes, untuk yang di KPI itu aku selalu bukanya private. Jadi either one-on-one atau misalnya aku sama couple gitu berdua, itu bisa juga kalau by request. Nah, untuk yang intermediate class aku juga ada. Nah, jadi di intermediate class itu sebetulnya dia di bawahnya si KPI ini ya, karena aku nggak jelasin yang kayak blending ini pakai apa gitu ya. Tapi aku mulai introduce mereka sama ini ada yang namanya raw material loh dan lalalali gitu. Iya, kalau ini sebenarnya sih basic kan rata-rata sama ya dari ya maksudnya kelas manapun gitu kurang lebihnya ya. Cuma mungkin emang yang tricky-nya itu ini sih raw materialnya sih gitu. Betul. Belum tentu kalau pakai modulnya KPIA tuh pakai akord aku belum tentu bisa juga masuk ya. Betul. Aku selalu ngomong kayak gitu juga sama murid aku. Kalau misalnya kalian pernah belajar dari tempat lain, jangan pernah menyamakan akord yang kalian gunakan dengan yang saya pakai. Kenapa? Karena ntar hasilnya akan jauh beda. Gitu. Aku juga pasti jelasin itu. Nah, dan kalau misalnya aku bilang kenapa kalian pakai ini, soalnya di dalam akord basis Korea ada ini dan ini, jangan samain sama yang di tempat lain juga, karena di tempat lain dia belum tentu dia pakai raw material yang sama. Ini dong kalau dari pengajaran Korea diajarin nggak sih, maksudnya wanginya tuh jangan yang terlalu strong atau gimana, itu bebas? Nah, kalau misalnya ini Kak, sebetulnya dia nggak ada ngomong nih yang kayak wanginya jangan terlalu strong atau lalala gitu kan. Tapi ini kita lagi ngomongin culture nih Kak. Oke, culture. Iya, Ini culture di Korea atau culture? Yes, culture di Korea. Nah, culture di Korea sendiri mereka itu sangat individualis kan Kak. Dan mereka itu juga menganggap ketika kita memakai sesuatu tuh yang too much atau yang terlalu strong atau misalnya kayak SPL yang door gitu ya, itu malah mengganggu orang lain Kak. Gitu. Nah, sempet sehingga aku juga nanya teman aku yang di Jepang, itu orang-orang di Jepang pada suka pakai parfum gak sih? Kan kalau di busway atau di kendaraan umum aja nyalain bunyi handphone aja langsung dipelototin gitu kan. Terus
Oh iya bener, ternyata pengaruh juga ya budayanya ya. Maksudnya yang kalau misalnya bunyi handphone aja dibilang nggak sopan, nah apalagi wangi yang kayak bisa kemana-mana gitu. Betul, that's why makanya mereka itu prefer pakai wangi yang lebih subtle, sama mereka juga suka banget pakai solid perfume. Pakai Karena apa sorry? solid perfume. Solid perfume, Iya, masih. karena solid perfume itu kan dia juga SPL-nya nggak kencang, tapi dia tahan lama di kulit. Yes, yes. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ya pernah pakai aku solid perfume, terus jerawatan karena debunya lebih banyak. Nempel dia tuh di itunya gitu. Dan itu menurut aku soal culture aja sih. Iya sih, culture ya betul. Karena kita pakai oke, apart oke. base si Korea ini bukan berarti kita nggak bisa bikin yang SPL dari deodorant juga kak. Bisa juga. Bisa. Itu hanya preferensi wanginya mereka aja. Tapi kalau di yang nggak Daredor, maksudnya yang lebih kita bilang apa tadi, subtle. 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 Iya, lebih subtle. Subtle itu sebenarnya di Indonesia tuh ada, jadi ada beberapa kepercayaan lah ceritanya tuh. Kalau cewek tuh nggak boleh pakai wangian ternyata. Oh, Iya. aku baru tahu nih. Nah iya, Oh, aku gimana juga. Jadi ada suatu kepercayaan gitu. Ini off the record ya, gan-gan ya. Jadi ada kepercayaan yang ini cewek nggak boleh pakai wangian, terus ya udah gitu. Terus aku juga kan bingung nih kenapa gitu-gitu. Pokoknya nggak boleh terlalu kelihatan cantik, nggak boleh apa gitu. Ada kayak gitu. Terus akhirnya ada yang pernah request ke aku gitu, bikinin parfum yang ya yang nggak terlalu nyetrong gitu kayak gitu. Bisa aja sih, tapi waktu itu masih belum tahu tuh. Terus pas dia ceritain ternyata oh iya ada juga tuh kepercayaan kayak gitu. Nah mungkin tuh bisa masuk tuh pasarnya. Bisa sih, menurut aku bisa kak. Soalnya daripada nggak pakai wangian, terus dia juga nggak pakai deodoran, nggak pakai nggak, jadi nggak itu terus sempet ada juga yang justru malah bau badannya gitu. Iya, Kan betul, ya betul. ampun, maksudnya lagi jualan kebab waktu itu aku beli, ini mana cowoknya nggak ada di sini, padahal biasanya bau ketek kan dari cowok gitu ya, sorry ya. Tapi dilihat kiri kanan nggak ada, ternyata si mbaknya gitu. Jadi wah, tapi emang kelihatannya sih emang nih orang menganut kepercayaan yang kayak gitu. Terus beberapa lama adalah si mungkin suaminya yang kayak gitu. Oh iya iya, oh ternyata gue baru tahu nih kayak gini. Ini sih. Gitu, cuman mungkin si yang klien aku dulu ya pengennya nggak bau badan, cuman jaraknya tuh kayak cuman semeter aja deh gitu, nggak yang sampai 5 meter kecium gitu. Ya, cuman Tapi cerita pasar aja sih. Indonesia mah luas sih. Iya, lucu juga sih. Tapi aku rasa mah yang namanya bau badan nggak limited tuh cowok aja sih kak. Iya. Cowok juga banyak kok. Iya. Bener banget lagi. Iya, kita tidak boleh ini ya kak. Apa sih namanya ya Allah bahasanya tuh. Tapi maksud aku kan secara pelajaran biologi zaman aku dulu, nih oh cowok-cowok tuh kelenjar keringatnya lebih ini gitu, jadi gampang bau kayak gitu-gitu. Ya udah sih gitu. Jadi mikirnya kalau cewek ya, oh mungkin nggak terlalu bau lah ya gitu. Nggak nyampe yang aku belinya begini. Makanya dia doang dijualnya nggak cowok-cowok kan. Iya, bener Banyak. juga. Iya, karena tidak limited tuh satu gender loh kak. Yes. Tapi percaya nggak sih kalau deodoran yang cowok tuh sangat-sangat gitu, sangat-sangat apa ya? Formulanya bener-bener pat gitu, langsung paten ngekat gitu bau. Jujur nggak tahu tuh kak. Soalnya waktu aku pakai deodoran buat cewek punya istri gitu, nggak mempan dia. Aku nggak tahu nggak pernah pakai deodoran. Nah, jujur aku nggak pernah pakai deodoran Oh kak. iya, terus Jadi maksudnya aku mendingan pakai tawas. oh iya. Aku nggak suka I tekstur see. deodoran basically anything. Ya, Jadi- maksudnya deodoran Iya, ya oke yang ngerti. pada umumnya gitu. Aku lebih suka ya udahlah pakai tawas aja gitu kan. Iya. Kalau tawas bener-bener nggak ada rasanya kak. Tapi kalau tawas tuh bahan dasarnya deodoran justru. Oh benar. Iya. Nah, cuma deodoran yang dijual di apa namanya di toko-toko umum rata-rata kan kalau nggak powder, kalau nggak yang bentuknya ini kan kayak Raw liquid gitu. creamy Yes, gitu yes, kan, yes, Kak. yes. Itu aku nggak suka. Ah. Jadi kalau tawas bener batu clean ya udah. Ih, gitu. iya lagi. Waktu itu dan dikasih berfungsi. kado lagi begituan. Iya. Apaan nih batu? Dikasih kado batu. Iya, itu ya guys pelajaran pentingnya kalau badan bisa pakai tawas. Iya. Gitu, kalau nggak suka tekstur dari deodoran. Nah, kalau nggak mau pakai parfum juga tuh ada tawas ya. Oh jadi aku ada cerita juga kak. Jadi gimana? aku ada misalnya ada juga nih orang yang tanya gitu kan, kak
aku pengen bikin parfum yang SPL-nya dar gitu kan. Yes. Kenapa gitu? Karena suami aku bau kak. Maksudnya kayak, sorry, aku pengen bikinin parfum buat suami aku, pengennya dar gitu kan. Karena suami aku bau gitu. Terus dia pengen parfumnya itu buat nutupin wangi si suaminya. Gitu. Ya. Nah, terus aku bilang kan, Kak, kalau misalnya emang ada bau badan, caranya itu bukan ditutupi parfum kak, tapi bau badannya dibenerin dulu, baru dikasih parfum. Mitigasi gitu. resiko. Nah, karena kalau misalnya kebayangkan kalau orang badannya udah keringetan, terus udah gitu ada bau badan nih, terus di layer pakai parfum yang manis lagi kan biasanya kan kalau badan itu manis kan. Itu bukannya ketupan malah jadi kecut. malah bombastis sekali, ya kan? Iya bener banget. Iya, dan aku rasa itu juga masih perlu diedukasi lagi sih. Soalnya banyak loh ternyata yang mikir kayak gitu. Gitu. Mungkin mungkin di parfumnya mesti dikasih tawas, ya kan? Jadi semprotnya ya gitu. Aku pernah bikin tawas sendiri. Oke, terus jadi bisa, nah, maksudnya jadi tawasnya diinfuse pakai si akord bisa, jadi berhasil banget itu. Dan dia agak lebih wangi sih. Dan cuma ya aku sih nggak jual ya kak, dan tidak kayak aku kasih pakai ke orang lain juga karena aku takutnya kan itu hasil eksperimen kak. Iya, mesti dites dulu ke itu dong, ke dinas kesehatan atau BPOM. Bener, sama ngomong nih kak, itu tahan lama banget kak. Wanginya? Bukan, maksudnya kayak dia tahan banget di kulit karena kan tawas itu kan sebenarnya batu kan kak. Iya betul. Crystallize. Jadi kayak nempel ke pori-pori kulit. Jadi base note. Jadi maksudnya kemana lagi terus wangi kak. Wah, iya, boleh juga tuh dicoba. Ya. Mungkin ada kali. Ini biasanya si Oki yang bikin kayak gitu-gitu nih, Oki. Ingat pakai sendiri guys. Iya, tapi kalau sama si Oki udah dijual, tapi nggak tahu ada tawasnya apa enggak tuh. Coba Oki. Bocoran. Bisa dibahas lagi nih. Iya bener. Ini aku pernah lihat di ininya deh, di IG-nya ada parfum yang 2 warna. Oh, yang water base itu. Iya. Yang di atas kak. Oh, di atas ya? Enggak. Kebanyakan. Kebanyakan. Ya yang coba ya yang ini kak. Mana tuh? Yang ini. Nah ini yang si water base-nya Korea. Iya nih guys. Boleh dilihat aja. Ini mah enggak. Ya kan? Ini kayak kelihatan. Langsung jadi buram, sorry nih. Tolong kan. Buram. Jadi yang ini kan, kak, yang ada iya. sama di bawah itu kan. Nah itu water base perfume kak. Nah, water base tuh emang beneran pakai water ya? Betul. Pakai air. Pakai air. Soalnya dan, lagi booming juga ternyata booming? ya maksudnya di grup-grup gitu. Ada yang bawahnya kuning, atasnya hijau gitu kan. Tapi kalau ini otomatis bawahnya selalu airnya dong, putih kan air. Kita sebenarnya diwarnain bisa sih, cuma kita mau putih aja. Biar estetik gitu. Iya. Soalnya kan kalau 2 warna agak-agak bentrok kan, jadi kayak lebih cantik kalau misalnya warnanya satu aja nih. Soalnya pas dikocok dia jadi kayak crystallize. Iya. Bukan berbuih ya, karena emang nggak nyatu aja kan gitu. Tapi dia berbuih kak. Oh justru berbuih. Jadi kayak kristal-kristal gitu buihnya. Nah ini resep khususnya si Korea yang emang bisa cuma didapat kalau kita ikut yang master class. Wow, menarik. Jadi ini kayak kelas lanjutannya. Nah jadi kalau misalnya kita mau ambil kelasnya boleh, nggak mau juga nggak apa-apa gitu. I see. Baru tahu aku lagi famous juga ternyata ya. Iya, ada yang nyoba-nyoba pakai warna-warna lain gitu dan aku coba nanya, itu lagi emang aku bilang ya, oh iya tuh lagi booming emang yang water base, terus dia bilang, no di sini nggak pakai water. Oh berarti beda kali kan. Beda. Kalau ini water base. Water base ya. Nah Korea kak. Tuh. Yang si ininya wangi nggak sih? Si apa namanya? Water base nya. Iya yang bagian bawahnya itu. Wangi kak. Airnya wangi ya? Wangi, ujung-ujungnya airnya wangi juga. Oh. Ya awalnya mah ya air distilled water. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya wangi juga kak. Oh, enggak, maksudnya enggak kebeda tuh yang ya kan kalau kita bilangnya base, middle, top, ya kan? Nah, ini jadi enggak kepisah gitu atau tetap sama wanginya? Nah, wanginya tentu saja agak beda kak sama yang basisnya dari alkohol.
Oh, Dia ya. wanginya jadi jauh lebih subtle, terus topnya juga turun lebih jauh gitu. I Jadi see. mah agak beda pembuatannya. Jadi Nah, misalnya nih kan dibagi dua dong, berarti di yes, atasnya itu misalnya betul. oil kan, bawahnya yang bening. Betul, betul. Nah, nanti kalau si apa nih namanya sedotannya, Sedotan, sedotan, selangnya selangnya gitu ya. udah sampai bawah, berarti ntar ganti sama yang pure oilnya gitu dong Kan berarti. kita kocok. Iya, Oh, jadi pas pemakaian kita harus dikocok. oh, Iya, nah ini I kak di see, I Korea see, tuh seru emang seru. juga terkenal banget. Oke, Nah oke. menurut aku Korea tuh kerennya tuh kak, Ah, mereka tuh iya. sangat pintar, Iya, untuk inovasinya bener menciptakan banget. sesuatu yang baru, terus ngejualnya juga pintar. Hmm, 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 Nah hmm. yang si water base ini di Korea itu terkenal sebagai kayak Hermes, terus bisa jadi body Hmm, base juga. hmm, hmm. Nah terus ada lagi kak, jadi si brand ini yang juga ngeluarin si water base ini, dia bikin solid perfume. Tapi kita tahu dari apa? Dari gel bentuknya. Oh, gel. Iya, jadi solid Iya. perfume tapi gel kak, gitu. Itu juga lucu banget. Jadi inovasi itu banyak. Dan mereka itu kalau misalnya bikin line perfume, mereka kan biasanya akan bikin yang kayak oh ini versi EDP, oh ini versi solid perfume, oh ini versi hand cream, oh ini versi hand sanitizer. Ini Jadi versi ntar kita bisa beli sabunnya ya. semuanya I kak. see, I see. Mm-mm. Iya sebenarnya kalau di Gitu. desainer juga kayak gitu ya. Kalau waktu kita Betul. beli yang satu paketan ada yang parfumnya, terus ada yang kayak sabun atau apa itu dia bilang. Betul, tapi kan masih dikit kan kak. Iya, kalau dikit-dikit misalnya di luar banget, betul, kan, betul, kalau Western atau Europe kan. Kalau Korea tuh hampir semuanya rata-rata mereka jualnya begitu kak. Oh. Jadi ketika kita beli, oh ini udah ada set ini, set ini, set ini. Makanya di kurikulum KPI pun dibuatnya seperti itu. Oh, yang 8 tadi. Iya, bener banget. Dengan tujuan apa? Gile. Biar kita saat jualan bisa seset. Keren banget inovasinya. Wah. Iya. Jadi kan ada insight baru kan. Iya, kalau aku Ternyata paling begini cuman nih. ini aja parfum badan sama reed diffuser. Kalau wanginya sama ya karena emang bikin parfumnya ya barengan gitu. Bikinnya kan kayak bibitnya dulu tuh, terus bisa dipakai buat yang parfum, terus dipakai buat reed diffuser. Nah ini Betul. sebenarnya buat semua kan, bisa Betul, juga. betul, semuanya juga bisa. I see. Ya cuman mungkin bahan campurannya beda dari misalnya kalau solid ya ada waxnya biasanya gitu. Iya, betul. Kayak gitu-gitu ya. Oh iya. Ya, intinya sih seperti itu kak. Dan Seru kalau juga misalnya ya. ditanya, oh ini sebetulnya kurikulumnya sejauh apa sih? Tadi kan aku cerita kalau yang si masterclass ini sebetulnya kayak basic foundation kan kak. Nah tapi kalau orang misalnya mau belajar tentang essential oil atau ke raw material atau chemical, bisa lanjut ke yang si global essential. I see. Nah tapi di yang si global essential Itu diajarinnya sama kurikulumnya Sama. mungkin cuma lebih yang advance atau Enggak juga, gimana Kak. bedanya? Beda-beda. Jadi kalau yang Bedanya. tadi itu kan betul-betul ke arah fondasinya ya kan. Yes. Nah, fondasinya untuk cara blendingnya, terus kira-kira blending sama aja, sama apa aja. Terus udah gitu untuk aplikasi ke 8 produk seperti apa, itu kan diajarin di yang si masterclass. Nah, sedangkan yang si global essential itu kita belajarnya lebih ke pengertian tiap essential oil. Terus fungsinya apa? Nah, fungsi secara aromaterapi ya kayak. Ya betul Nah, dong. terus udah gitu dia Berarti ini pakai yang natural. Betul, Oke, jadi ntar oke. kita dapat kit itu 5 mili kali 24 itu yang benar-benar pure essential oil. Hmm, Dan semuanya dia juga ngambilnya kayak grade yang emang bagus gitu. Dan sourcingnya pun dari negara yang berbeda-beda. Gitu. Ada sih yang perfumer Indonesia ya. Maksudnya dia ngajar juga, beliau ngajar juga. Memang S2-nya apa S3-nya ya. Jadi mempelajari tentang psikologi kalau pakai essential oil kayak gitu, aromaterapik Iya betul. ya. Dan aku rasa sekarang di Indonesia juga lagi cukup naik ya tentang awareness pemakaian essential oil kan. Nah makanya sebetulnya launchnya si Global Essential ini menurut aku cukup tepat sih. Gitu. Tapi dari pelajaran dari Global Essential itu ada nggak yang diarahkannya untuk misalnya untuk bikin parfum, jadi kayak parfum natural gitu? Memang diarahkannya ke sana kak. Diarahkannya ke sana, tapi kita juga tidak lupa dengan fungsi dari si aromaterapi tersebut kan. Jadi dikasih juga nih, oh misalnya kita resep buat ini buat insomnia gitu. I Kan see. dikasih ada kayak oh ini resepnya dan kenapa lo pakai ini gitu. Nah terus kita juga tiap essential oil dikasih tahu, oh ini chemical komponen utamanya apa. Nah yang bikin dia alergen kira-kira apa. Terus yang bikin senyawa iya jadi tuh. minty, jadi agak sitrusi. Nah ini senyawa yang mana? Alergen tuh yang Gitu. paling
paling paling apa ya, paling berpengaruh lah kalau pakai natural atau apa. Betul. Jadi dulu tuh sebenarnya aku sebelum pakai natural isolate atau apa, pakainya emang essential oil kan. Nah, namanya juga belajar sendiri. Terus udah gitu Sama, Kak. jadi tuh. Nah, secara nggak langsung pas waktu dicoba ke keluarga kemana gitu. Terus pas feedbacknya justru yang lebih ke fungsi aromatiknya itu. Misalnya kayak, wah kalau abis mandi atau abis berenang, ini tuh parfumnya enak banget lu man gitu, gini. Terus dijelasin, oh iya. Terus ada juga yang sampai dia pakai itu sebagai obat nyamuk sebenarnya. Oh, citronella gitu Iya ya. kayak waktu itu aku pakai citrus apa ya lupa. Terus jadi intinya selama dia pakai parfum itu sebelum tidur tidak dinyamukin. Ya. Ya kayak gitu, Itu ternyata baru itu nggak sengaja padahal zaman dulu tuh gitu. Dan itu sebenarnya bagus sih gitu, parfumnya bagus, nggak cepat hilang juga dan tahan lama gitu. Nah tapi makin kesini makin malah mengganti nih aroma materialnya gitu, pakai yang natural isolate karena emang menurut aku waktu itu pengalaman aku nih ya, justru yang gampang iritasi, gampang apa tuh yang dari parfum-parfum kayak gitu memang. Benar. Mm-mm. Nah itu aku rasa satu persepsi kebanyakan orang juga ya Kak di sini, karena banyak banget yang kontak aku terus bilang, Kak jual parfum natural nggak? Atau dia Eish. buka kelas untuk parfum natural only nggak? Karena aku alergi pakai yang sintetik. Ya justru Nah, sintetik ya kan? alergi. Nah terus begitu ada one time aku pernah sampai hampir berantem gitu ya, karena debat lumayan panjang karena Wits. sama calon peserta. Oke. Karena dia istilahnya cerita panjang lebar tentang kimia tuh berbahaya gitu. Aduh. Kayak oh ini alkohol tuh jelek gitu, kayak nggak boleh pakai alkohol bla bla bla. Terus yang kayak padahal kan etil alkohol aja dari natural kan Kak. Yes. Gitu. Padahal Maksudnya etil alkohol aja dari tebu kan Kak. kimia aja gitu itu kan dibuat secara sadar Iya. gitu kan, justru dibuat secara sadar juga untuk tidak bikin alergi. Betul. Justru gitu kan, teknologi seperti itu justru. Betul, dan udah gitu aku sebagai guru di sini aku pasti mencoba untuk menjelaskan kan Kak, mencoba mengedukasi. Nah, Ini kita orangnya- mengedukasi juga. Iya, nah, tapi orangnya ini masih tidak terima karena Oke. selama ini dia merasa enggak, natural itu terbaik. Weh. Gitu. Nah banyak nih yang kayak gini Kak. Nah, Padahal dari awalnya aja udah Iya. menebang apa gitu kan. Nah sebenarnya ya kalau emang tidak percaya ya nggak apa-apa, tapi Ya nggak apa-apa jangan juga. Jangan menjatuhkan lah intinya. Betul, jangan jadi menjatuhkan yang bahan-bahannya kita pakai dong Kak. Lagian parfum zaman now nggak mungkin nggak ada yang pakai bahan nggak mungkin nggak ada yang nggak pakai bahan sintetik. Nah, Iya, itu dia. betul banget. Iya, Justru malah karena kita Iya. pikir itu aman justru. betul, exactly. Makanya mencoba edukasi di situ juga ya Kak ya. Emang itu tugas semua perfumer sih kayaknya ya, yang udah sampai tahap segini ya, mengasih tahu tuh kalau Iya. itu justru salah. Bahan natural justru susah. Iya, Bahaya. pas lagi ngerebusnya masuk itu dia. serangga apa gitu nggak tahu kita. Aduh, Ya. kena kulit gitu, aduh Iya, kebakar ya kan, harus cepet-cepet cuci. Aduh, kalau udah kena cinnamon, kena clove, Aduh. Kena Itu citrus. aku pernah langsung satu leher merah semua. Iya. Iya sih, maksudnya, aduh, ya intinya semoga dengan adanya nih YouTube kayak begini, kamu juga dong bikin YouTube, katanya dulu bikin YouTube. Ya ampun, aku tuh nggak ada tenaga untuk ngeditnya Kak. Ya elah nggak usah diedit. Ini kayaknya nggak bakal diedit nih. Nggak tahu tadi yang Oh, ada. tadi ada yang off the record ya Off the guys. record. Lewat nih. Iya. Ntar aku mute aja yang bagian itu. Tadi menit keberapa lagi aku nggak tahu. Oh iya benar ya, bisa di-mute ya. Ya aduh nyarinya susah. Tapi pakai ini aja. Hai teman-teman, maaf bagian sini tidak boleh tahu ya, hehe. Itu subtitlenya. Boleh. Gomenasai. Menarik banget sih. Nanti aku diundang kapan dong ke tempatmu? Boleh kapan-kapan. Apa langsung Ayo. sekarang nih? Aduh, sekarang bisa nggak ya? Mesti mau kemana kita? Bercanda. Pokoknya kita Siapa tahu beneran. mau? Jangan. Siapa tahu beneran, siapa tahu gabut. Ya sih gabut sih. Nah, Ini lagi bikin parfum. iya, gimana?
Udah jadi. Udah. Coba dong lihat dong. Sini, kita coba ini dong. Coba. Ini suka bikin parfum juga nih. Ya kan kita emang perfumer. Oh. Oke nggak nih kita langsung review aja. Iya review. Langsung review katanya. Ini sih kalau di mass produce ya Ih, terus oke sih. dijual ini sih menurut aku kan laku di Indonesia. Yes. Soalnya wanginya sangat familiar dengan wangi cotton laundry kayak floral powdery gitu-gitu sih menurut aku. Iya kan, tapi emang ini belum nyampur sih ya. Soalnya kalau ditambahin iya. Tapi udah oke kan. Biasa pakai base juga sama. Apa base? Enggak pakai accord. base. Oh, bukan, maksudnya base accordnya juga sama kayak Galaxolite, Helios. Oh, Base base Super. notes-nya atau Iya. gitunya. Aku sih ngajarin misalnya yang udah tahap intermediate ke atas ya. Selalu bikin accord buat misalnya nih kamu mau bikin ada misalnya di label-labelnya nanti bakal ngasih mawar gitu. Ya sebisa mungkin buatnya akord mawar gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada mawarnya ya udah kita bikin akord mawar, nanti ada apa lagi? Misalnya sitrusi. Ya udah sitrus yang kayak gimana maunya, terus itu dibikin baru akordnya tuh jadi ya ada citrus, ada mawar. Jadi ada dua akord yang berbeda. Tapi dalam satu botol biasanya banyak sih akordnya gitu. Yang kayak base accordnya? ada Base juga nggak, akordnya tergantung dia tuh masuk ke DNA atau nggak. Kalau aku namanya nggak tahu ya. Ini bener gak sih istilahnya DNA? Kak? Aduh, aku Jadi nggak tahu dia. nggak istilah aku sendiri ya, sorry ini apa namanya? Jadi misalnya nih satu brand dia tuh ada kesamaan dengan varian lainnya. Iya, itu, Nah betul. itu DNA-nya. kita bilangnya DNA gitu. Nah misalnya kalau misalnya di Pixel Potion nih pakai Galaxolite, terus ada Isoi Supernya atau apa gitu. Nah itu yang jadi karakter utamanya di setiap varian, tapi tetap yang ini wanginya wangi apel, yang tadi wangi coklat atau kayak Iya, gitu-gitu. Iya betul. Maksud aku tadi itu berarti pakai si base accord juga ya? Kayaknya itu enggak sih ya, lo dari ini ya, dari nol ya. dari yang gue bikin accord Sabang. Oh, Sabangnya dipakainya DNA-nya Sabang. Sabang. Jadi dia tuh ada line brandnya sendiri sih. Jadi kan kalau yang tadi itu ya Pixel Potion lah ya. Kalau ini yang versi Nusensa gitu. Oh, jadi kakak punya ini brand yang berbeda. Iya. Iya. Beda. Oh, tapi kakak tinggal di sini juga? Tinggalnya di mana nggak tahu. Di mana sih lo ngekos ya? Di Jakbar. Oh, Jakbar. Sorry, kalau kakak tadi namanya siapa kak? Wapik. 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 Iya. Wapik. Kalau Instagram apa kak Wapik? Instagram saya Iya, Wapik LJ. Wapik. Heeh. Wapik. Coba cari. Coba cari. Jadi di sini tuh emang ya kalau mau apa namanya berapa ya kita R&D lah kita bilangnya tuh ya bebas aja gitu. Terus ya tapi sepengetahuan aku misalnya ini kayak gimana tolong minta dibenerin atau apa gitu ya aku kasih taunya ya secara pengalaman aku aja gitu. Misalnya kalau dulu aku pakainya DNA itu supaya gampang nih bikin ini biar cepet gitu kan, banyak variannya. Terus ada juga yang tipe akord semuanya. Terus ada juga yang kita udah pakai AI. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya sih, tapi ya gitu suka-suka aja yang mau pakai metode yang mana, sebenarnya simple aja. Kamu masih di podcast nih? Kayaknya masih ngerekam. Masih. Tuh, stop recording apa? Jadi, Tiba-tiba ada suara dari luar ya. Masih dia yang dibahas gini. Iya, boleh. Nanti kita tunggu undangannya aja deh kalau gitu ya. Oh iya boleh. Kita tunggu undangannya ke studio. Mungkin boleh sambil vlog-vlog gitu. Boleh nggak sih? Boleh aja sih sebenarnya. Ya udah. Iya boleh aja. Orang tempat aku mah kicil Cici. sumpah. Tapi kalau dilihat dari sininya tuh ya seperti biasa, estetik. Estetik. Terima kasih ya, makasih loh. Terima kasih juga Miss Eli sudah Terima datang. kasih juga Sir. Guys, jadi kalau menurut gue sih kesimpulannya kalau emang lu baru belajar mau belajar bikin parfum nih cocok banget masuk ke KPIA, Korean Perfumer Instructor Association. Association tuh. Jadi emang di
itunya instruktur ya. Emang dilatihnya untuk jadi guru. Betul. Tapi kalau misalnya nggak mau jadi guru juga bisa. Iya. Karena opportunity banyak banget. Eh, yang tunggu. tadi bilang. Kamu pengen bikin brand sendiri gak sih? Pengen. Nah, Pengen banget. ayo kita langsung ngomongin. Nah, kita udah dulu. Bye bye. Bye bye.